Suami kamu mau bawa aku kemana sih? SSST rahasia. Nanti juga kamu tahu. 2. Kejutan. Suami, Sayang, hari ini adalah hari pernikahan kita. Ulang tahun ke-7, selamat ulang tahun ke-7. ternyata kamu masih ingat, aku kira kamu lupa. Hari yang penting ini mana mungkin aku lupa. Kan sudah janji sama kamu, bulannya madu yang kurang waktu nikah. Pasti akan aku ganti. Sayang, bukankah kamu selalu ingin mencoba menyelam? Hari ini suami akan temani kamu mewujudkan keinginan ini, oke? Ayah kamu lihat nggak? Min Siu benar-benar mencintaiku sudah 7 tahun. Dia selalu diam-diam mendampingiku, membantu aku mengelola Tong Group. Ayah, kamu pasti juga senang untukku kan? Ya suami, terima kasih. Aku cinta kamu. 3. Suami, kita punya bayi. Mulai sekarang Tong Group adalah milikmu, segalaku juga akan menjadi milikmu. Suami, kita punya bayi. Suami, kita punya bayi. Hahaha. Sudah 7 tahun. Hari ini akhirnya dapat. Harta dari Tong Group. Gak lepas dari peranmu. Ibu tiri. Kamu suaminya. Istrimu sekarang di dasar laut mungkin belum mati betulan. Kamu seperti ini. Apakah terlalu tidak punya hati? Kenapa takut? Kamu juga ibu tirinya. Dulu waktu dia nggak di kamar, diam-diam naik ke tempat tidurku, kenapa nggak takut? Orang tua itu mana bisa memuaskanku. Apalagi kamu ikut aku ke Tong Group. Bukan juga mau ikut nikmati hasilnya. Kamu dan aku sama-sama serakah. Harusnya kita berdua bersatu. Sekarang sudah jadi. Keluarga Tong akan menjadi milik kita. Kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Tapi sekarang keluarga Tong sepertinya masih kekurangan seorang penerus. Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan. Bos Deng, ketua-ketua. Apakah istri Anda Tong Sue benar-benar sudah meninggal? Ya, dia pergi sendiri tadi malam dan belum kembali hingga larut malam. Ketika kami menemukan surat wasiatnya. Dan sampai di pantai dia sudah. Kami sebenarnya sudah berusaha untuk sampai di sana. Tapi tidak disangka. Tidak disangka kami terlambat. Suer-suerku yang malang. Jika kamu sudah tiada apa yang harus kulakukan, bagaimana aku bisa menjelaskan pada ayahmu? Mengenai urusan terakhir Suer, besok aku akan mengadakan konferensi pers untuk memberikan penjelasan pada semua orang. Adapun jenazah Suer, aku akan menggunakan semua kekuatan keluarga Tong untuk mencarinya. Jika sehari aku tidak menemukannya, aku tidak akan menyerah pergi. Hei ketua-ketua-ketua-ketua. Ketua-ketua. Berita terbaru grup Tong setelah 2 tahun lalu. Mantan ketua Tong Yue meninggal karena serangan jantung yang tidak bisa diselamatkan. Tadi malam ketua grup Tong saat ini, Tong Sue juga bunuh diri dengan melompat ke laut karena depresi. Hingga saat ini jenazahnya belum ditemukan. Saham grup Tong saat ini menunjukkan penurunan yang tajam. Adik, akhirnya aku menemukanmu. Adik kakak. Lepaskan aku, adik. Kakak. Kakak-kakak, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membawamu keluar bermain diam-diam.
Ayah, ibu, adik. Aku sudah kembali. Tapi mengapa kalian semua sudah tiada? Adik, sejak Suen menikah dengan ayah, dan kamu menikah dengan Deng Mingxiu. Dalam beberapa tahun singkat ini, ayah dan kamu mengalami musibah. Aku tidak percaya kematian kalian hanya kebetulan. Kita hampir sama umurnya. Aku lebih seksi darimu. Aku lebih mampu darimu. Kenapa? Kamu lahir sebagai anak orang kaya. Sedangkan aku hanya jadi murid miskin yang kamu kasihani. Awalnya aku menikah dengan ayahmu hanya demi uang. Tak disangka si tua bangka itu sampai mati pun masih waspada padaku. Tak mau memberikan hak waris sedikit pun padaku. Dari hari ini, rumahmu suami yang sangat kamu cintai. Dan semua yang kamu punya semuanya akan jadi milikku. Hahaha. Tenang saja. Aku akan cari dukun untuk menyihirmu. Biar kamu mati. Selamanya tak bisa bangkit lagi. Seharusnya dia sudah mati sekarang. Tabung oksigen hanya bisa bertahan 2 jam. Sekarang sudah 2 hari menurutmu gimana? Besok. Aku mau kamu buang semua barang-barang yang berhubungan dengannya. Mulai sekarang rumah ini adalah milikku. Bahkan kamu pun jadi milikku. Sebagai ibu tiri Tong Sue. Dia mati kamu malah tidak peduli di tengah malam. Menantu yang sedih ini. Kamu benar-benar kejam. Tergantung bagaimana menantu ini. Ingin aku menghiburnya. Ah. Itu Tong Sue kembali. Bermain hantu keluar. Ah. Dia kembali untuk membalas dendam pada kita. Kamu bicara hati-hati. Apa maksudnya membalas dendam pada kita? Dia bunuh diri dengan melompat ke laut. Dengar tidak? Kalau sampai ketahuan kita bisa hancur. Sebelum benar-benar mendapatkan grup Tong. Kamu harus lebih hati-hati. Mingxiu, aku salah. Jangan marah lagi. Hanya bermain hantu saja. Orangnya sudah digigit ikan jadi serpihan. Aku tidak percaya dia bisa lolos. Bahkan jika dia hantu, aku akan membuat hantu ini mati ribuan kali. Adik, ini adalah cinta Anda. Menikah dengan pria adik. Di mana kamu? Dia tidak bisa menunggu saat kau mati. Tian tak tahu malu berguling-guling dengan ibu tiri Anda. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Dan kematian ayah, aku akan mencari tahu. Dan Anda adil. Maaf dengan cara ini. Mengumumkan kematian istriku. Tong Sue dia tidak akan kembali. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku tidak percaya dia telah meninggalkan aku. Meskipun aku adalah ibu tiri Tong Sue, tapi kita sudah seperti keluarga. Bagaimana dia mau meninggalkan kita? Swear, apa yang harus saya lakukan jika Anda mati? Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada ayahmu? Kita semua tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi kematian tidak bisa dibangkitkan. 2 hari ini karena kematian Tong Sue, saham seluruh grup Tong anjlok. Jika terus seperti ini, kelompok Tong akan hilang. Untuk ketua lama yang sudah meninggal untuk Tong Sue, aku harus bersorak sekarang. Aku akan mendukung seluruh. Bos Deng, apa maksudmu? Bos Deng, apa maksudmu? Ambil alih grup Tong untuk Tong Sue.
Sebagai wakil presiden perusahaan suami Tong Sue, aku satu-satunya yang memiliki warisan. Untuk Tong Sue, aku harus mendukung seluruh kelompok. Sehingga dia bisa beristirahat dalam roh surga. Tapi kau hanya menantu Tong. Ketika ketua lama masih hidup dia mengumumkan, Anda tidak mewarisi kualifikasi Tong. Tong Sue adalah orang yang berhati lembut. Dia tidak bisa menahan yang lain dalam kelompok. Direksi sudah lama. Dan dia sudah lama ingin memberi jalan kepada Ming Xiu. Aku hanya tidak berharap punya waktu untuk mempublikasikannya. Dia sangat tidak beruntung. Menurut saya Anda hanya ketua lama Tong. Setelah menikah ketika ketua lama meninggal, surat wasiat itu pernah menyatakan dengan jelas, Anda tidak memiliki hak waris. Dukungan Deng Mingxiu kalian berdua. Jika Anda kembali ke Tong Sue dengan semua yang saya miliki, saya sama sekali tidak akan ragu tapi orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah menopang seluruh keluarga Tong. Menjaga hasil jerih payah Tong Sue. Secara hukum dia memang punya hak waris. Grup Tong sekarang tidak punya pemimpin. Kalau tidak ada yang mewarisi mungkin akan menghadapi kebangkrutan. Kemarin grup Tong mengadakan rapat direksi. Para direktur juga setuju agar saya yang mewarisi seluruh grup Tong. Saya juga dalam konferensi pers hari ini dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa mulai hari ini, saya Deng Mingxiu akan mewarisi. Tunggu. Ah, ada hantu. Dia hantu. Bukan Tong Sue ini katanya dia sudah melompat ke laut dan meninggal ini, bagaimana ini? Siapa kamu? Suamiku aku Tong Sue. Kamu tidak mengenaliku lagi. Ibu tiri, kenapa kamu juga tidak mengenaliku? Jangan mendekat, jangan cari aku. Bukan aku yang membunuhmu, bukan aku. Kamu siapa sebenarnya? Suamiku aku Tong Sue. Kenapa kamu tidak percaya? Saat itu ketika kami sampai di pantai, Tong Sue sudah bunuh diri. Kamu dengan wajah yang mirip dengannya. Katakan padaku kamu Tong Sue. Suamiku kamu yakin sekali. Aku sudah melompat ke laut dan meninggal, kamu melihatnya. Malam itu dia jelas-jelas aku kunci di dasar laut. Satu-satunya kunci juga ada padaku. Dia tidak mungkin bisa kabur dari kandang. Orang di depan mataku ini tidak mungkin Tong Sue. Kamu bukan Tong Sue, surat wasiat yang ditinggalkan Tong Sue. Kami sudah memeriksanya, itu memang tulisannya. Dan di pantai ada sepatunya. Bagaimana mungkin kamu Tong Sue? Hanya dengan sebuah surat wasiat dan sepatu di pantai kamu yakin sekali. Aku sudah melompat ke laut dan meninggal. Jangan-jangan kalian berbohong. Saat itu kalian melihatku melompat ke laut atau kalian yang memaksaku melompat ke laut? Kamu ngomong apa sih? Kamu siapa sebenarnya, apa yang kamu inginkan? Suamiku aku Tong Sue. Kenapa aku tidak mati? Kamu sepertinya tidak senang. Atau kamu ingin aku mati? Tidak mungkin. Kamu kembali aku pasti senang. Tapi bagaimana kamu membuktikan kamu adalah Tong Sue? Kamu hanya mirip wajahnya. Lainnya tidak ada yang mirip. Tong Sue ini menikah dengan Deng Mingxiu selama bertahun-tahun. Suami tidak mungkin tidak mengenali istrinya suamimu sebagai orang yang tidur di sampingmu. Tidak percaya padamu, bagaimana kamu membuktikannya? Aku ingat. Punggung Suer ada tanda lahir merah seperti bunga. Itu unik. Benar, jika kamu benar-benar Tong Sue. Maka tunjukkan bahu belakangmu, aku ingin melihat. Apakah ada tanda lahir yang sama? Bermain sihir merusak rencanaku. Aku ingin melihat apa yang kamu rencanakan. Kenapa tidak berani? Atau di bahu belakangmu tidak ada tanda lahir ini? Dia tidak berani. Karena dia bukan Tong Sue yang asli. Jangan kira dengan wajah yang mirip. Kamu bisa datang ke grup Tong untuk menipu. Karena kalian tidak percaya, baiklah. Hanya sebuah tanda lahir, aku akan melepasnya. Tapi sebagai ketua grup Tong, mengapa aku harus membuktikan diri di depan umum? Karena kalian tidak percaya. Aku bukan Tong Sue. Kamu berani memalsukan diri sebagai ketua grup Tong. Sekarang aku akan membongkar kepalsuanmu.
Ternyata palsu. Kamu memang bukan Tong Sue. Di bahumu tidak ada tanda lahir bunga plum. Apalagi yang bisa kamu katakan? Apakah kamu akan mengatakan tanda lahir ini menghilang dalam 2 hari ini? Kamu pikir aku akan percaya? Tentu tidak akan percaya. Tapi kamu sebagai suamiku. Yakin tanda lahirku ada di bahu kiri? Apa maksudmu? Suamiku maksudku. Tanda lahir bunga plumku ada di bahu kanan. Tidak mungkin. Kamukah kamu benar-benar Tong Sue? Apakah dia benar-benar Tong Sue? Dia berhasil melarikan diri dari dasar laut. Sebagai suami yang sangat mencintaiku tidur bersama selama 7 tahun. Kamu bahkan tidak ingat di mana letak tanda lahirku. Di sebelah kiri atau kanan suamiku. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? 7 tahun bahkan posisi tanda lahir istri sendiri. Yang begitu penting bisa salah ingat tidak mungkin kan? Selama bertahun-tahun memainkan peran sebagai orang yang penuh cinta. Mungkinkah dia hanya berpura-pura sulit untuk mengatakan? Lagi pula, dia hanya menantu yang menikah ke keluarga Tong. Ming Xiu. Bagaimana mungkin akhir-akhir ini untuk urusanmu? Sibuk siang malam hanya terlalu lelah saja. Ya malam adikku meninggal. Kamu langsung buru-buru tidur dengan ibu tirinya. Tentu saja lelah suamiku. Sekarang kamu pasti percaya padaku, untungnya aku dan adikku. Sama seperti ibu memiliki tanda lahir bunga plum yang sama. Di bahu kanan. Kakak baik sekali. Kita semua memiliki tanda lahir bunga plum yang sama. Sama seperti ibu, ya ini pasti hadiah dari ibu untuk kita kalau kita tersesat nanti. Dengan ini kita bisa saling mengenali. Kamu benar-benar Tong Sue. Suamiku, apakah kamu masih meragukanku? Apakah kamu masih ingat? Kamu meninggalkan surat wasiat lalu bunuh diri dengan melompat ke laut. Sangat tegang dengan kejadian hari itu. Aku tidak percaya kematian adikku tidak ada hubungannya denganmu. Surat wasiat apa? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Aku hanya ingat. Hari itu adalah hari peringatan 7 tahun kita. Kamu bilang akan memberiku kejutan. Lalu? Kepalaku sakit sekali. Kenapa aku tidak ingat? Aku hanya ingat saat aku bangun. Sudah berada di tepi pantai. Seluruh tubuhku basah selain itu. Tidak ingat apa-apa lagi. Tepi pantai. Mungkinkah dia benar-benar berhasil melepaskan diri dari dasar laut? Apakah kamu benar-benar tidak ingat apa-apa? Apa yang seharusnya aku ingat? Ah, kalau begitu menyakitkan. Jangan dipikirkan lagi, kalau tidak ingat ya sudah. Beberapa waktu lalu kamu mengalami depresi karena tekanan pekerjaan. Kami semua sangat khawatir denganmu. Suamiku, karena aku baik-baik saja. Mari kita pulang, aku lelah. Baik, mari kita pulang. Dia? Jangan terlalu senang dulu. Bahkan jika kamu benar, itu hanya akan membunuhmu sekali lagi. Manfaatkan waktu ini untuk tertawa. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Dengan tanganku sendiri aku akan memasukkannya ke penjara. Bukannya sudah mati, kenapa kembali lagi? Ya mati pun tidak mati dengan sempurna. Membuat kakak tidak bisa tidur nyenyak selama 2 hari ini. Kembali saja bekerja 2 hari ini kamu tidak ada. Tangga juga tidak ada yang membersihkan, sangat kotor. Ingat harus berlutut di lantai. Membersihkan perlahan-lahan dengan tangan. Jika ada sedikit debu kamu pasti mati. Kamu suruh aku membersihkan lantai, kalau bukan kamu siapa lagi? Dulu kamu berlutut. Menangis dan memohon agar keluarga kami Ming Xiu menikahimu. Lihat betapa kamu sangat mencintainya. Bersedia berbakti kepada mertua, patuh dan setia. Kalau tidak, siapa yang akan setuju Ming Xiu menikahimu, adik? Inikah keluarga suami yang kamu turunkan derajatnya untuk melawan ayah? Pria ini apakah benar-benar layak? Kamu merendahkan diri dan berkorban begitu banyak, aku tidak akan membersihkan. Ming Xiu, lihatlah istri yang kamu nikahi. Sekali mati berani membantahku. Swear, tunduklah pada ibu. Hal ini akan selesai. Tunduk. Karena kamu begitu berbakti maka berlututlah dan bersihkan. Kurang ajar, kamu berani sekali. Bahkan menyuruh suamimu membersihkan lantai hari ini. Biarkan adik ipar ini memberikan pelajaran padamu. Tangan-tanganku mau patah, berani-beraninya kamu. Aku memukulmu. Sudah cukup. Memukul anjing pun harus lihat tuannya, apalagi. Mereka langsung melewatimu dan memukul tuannya.
Kakak dia bahkan menghina kamu sebagai anjing. Mingxiu cepat usir wanita gila ini. Tolong kalian ingat ini adalah keluarga Tong. 7 tahun ini kalian minum makan dan tinggal dari aku. Yang harus pergi bukan aku, tapi kalian. Kamu bukan Tong Sue itu lembut. Tidak akan pernah melawan seperti kamu. Karena lembut karena tidak melawan. Jadi panas saja kalian menginjak-injak kami, mencaci maki dan memukul sesuka hati. Kamu adalah ibu tiriku adalah ibuku. Apakah kamu tidak seharusnya berdiri di sisiku dan membelaku? Apakah kalian satu tim? Sudahlah Tong Sue kembali adalah hal yang baik kalian berdua diam saja. Naiklah istirahat dulu urusan rumah tangga. Serahkan pada pembantu. Ternyata ada pembantu tadi aku pikir. Hanya aku satu-satunya pelayan di sini. Kalian dengar baik-baik. Keluarga Tong adalah milikku, aku adalah satu-satunya tuan di rumah ini. Jika kalian ingin tetap tinggal, bersikaplah baik, jaga perilakumu. Kalau tidak, keluarlah dari keluarga Tong, pergi ke tempat yang lebih sejuk. Kamu beritahu semua direktur besok jam 10. Adakan rapat umum pemegang saham. Anak kamu membiarkannya begitu lancang. Kak, apakah rumah ini masih bisa dialihkan hari ini? Bukannya katanya hari ini akan dialihkan. Tenang saja si cantik ini. Tidak akan lama lagi sombongnya. Adik mereka memperlakukanmu seperti ini. Baru saja kamu meninggal mereka membuang barang-barangmu. Seperti membuang sampah. Non. Kamu akhirnya kembali, aku pikir tidak akan bertemu. Lagi kamu keluar dulu. Aku tidak perlu dilayani. Baiklah, istirahatlah dengan baik. Aku pergi dulu. Apakah kamu yakin dia bukan Tong Sue? Tuan, aku sudah di keluarga Tong lebih dari 10 tahun. Tidak akan salah non kiri. Jempolnya ada bekas luka itu karena aku tidak sengaja menumpahkan air panas ke non. Wanita ini, dia pasti bukan non. Aku bilang dia adalah penipu. Aku bersedia bersaksi tuan tentang anakku. Masuk ke Tong sebagai sopir itu. Besok biarkan dia mulai bekerja. Baik, terima kasih tuan. Aku bilang dia palsu. Masuk. Boss Deng and the men carry saya. Ini rambut si penipu itu. Tadi pagi saya mengambilnya diam-diam saat memeluknya. Anda bawa ini untuk tes DNA. Besok saya akan membongkar kebohongannya di depan Dewan Direksi. Identitas palsunya. Secara resmi mewarisi Tong. Ya. Hei, orang asing tidak boleh masuk. Orang asing swear. Anda sudah lama tidak datang ke perusahaan, penjaga keamanan sudah berganti. Mereka tidak mengenal Anda, itu wajar. Adik saya baru meninggal 2 hari lalu, kalian sudah mengganti. Sistem keamanan benar-benar sangat hati-hati. Untungnya sekarang saya sudah kembali suamiku. Silakan katakan pada mereka siapa saya. Ketua Dewan Direksi Tong saat ini, yang bisa kalian halangi. Ketua Dewan Direksi. Bahkan bos tidak kenal ganti. Penipu berani begitu lancang. Tidak akan lama lagi. Sebentar lagi akan ketahuan aslinya. Di dalam adalah pusat konferensi inti perusahaan. Untuk keamanan perusahaan Tong dilengkapi dengan sistem deteksi terbaik di dunia. Kecocokan sidik jari harus lolos, baru bisa masuk. Kecocokan sidik jari saya juga harus. Sayang, ini aturan yang kamu buat sendiri. Siapapun tidak boleh melanggar. Sidik jari saja, ulurkan tangan, tekan saja. Jangan-jangan kamu penipu. Takut ketahuan identitas palsumu. Ya, kecocokan sidik jari. Kenapa ragu-ragu, jangan-jangan palsu? Diam semua, saya tahu istri saya. Sayang, saya percaya padamu, ayo. Tidak perlu ke Dewan Direksi di sini. Bisa membongkar identitas palsumu. Sayang, kenapa? Tidak apa-apa, cepatlah.
Semua orang sudah menunggu kamu. Bagaimana kalau? Sayang tunggu apalagi semua sudah tidak sabar. Bagaimana kalau saya bantu? Suamiku tunggu. Sekarang menyesal sudah terlambat. Kecocokan sidik jari gagal, silakan verifikasi ulang. Apalagi yang bisa kamu katakan nona penipu? Kamu memang bukan Tong Sue. Penipu berani menipu di depan keluarga Tong. Cepat pergi. Security. Tunggu apa lagi yang kau rencanakan? Suamiku bahkan kau pun tidak percaya padaku. Kau palsu. Apa yang bisa membuatku percaya padamu? Siapa bilang aku palsu, suamiku? Sama seperti tanda lahir bunga plum di bahuku. Kenapa kau masih tidak ingat? Aku memasukkan sidik jari kananku. Baru tadi terburu-buru aku salah mengulurkan tangan. Sampai mati pun masih keras kepala. Jangan-jangan sebentar lagi kau juga akan memasukkan jari kakimu juga ya? Sudah cukup. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Ayo. Pencocokan sidik jari berhasil, silakan masuk. Bagaimana mungkin? Apa yang kau lakukan? Untungnya aku sudah siap, suamiku. Sekarang kau pasti percaya padaku. Beritahu semua direktur segera ke ruang rapat. Adakan rapat pemegang saham. Apa yang terjadi? Direktur Tong mereka tidak mau datang. Direktur bilang karena kau bunuh diri Tong Group. Saham anjlok jika ingin mereka datang. Kau harus menyerahkan posisi ketua dewan. Serahkan pada Deng Mingxiu, bos Deng. Itu adalah tren yang tak terelakkan keinginan semua orang Swear. Lebih baik kau sekarang menyerahkan posisi ketua dewan. Pulang dan beristirahatlah. Kalau tidak, jika terus begini, khawatir Tong Group akan bangkrut karena kau. Bagaimanapun juga Swear sekarang masih ketua dewan Tong Group. Kalian mengabaikannya itu sama saja mengabaikanku. Siang Heng sekarang suruh semua direktur segera kembali untuk rapat. Baik bos Deng, aku segera lakukan. Ingin mengucilkanku. Kau pikir selama 7 tahun ini aku diam-diam? Untuk menjadi kura-kura dalam keluarga Tong, para direktur dewan sudah lama menjadi orangku. Tidak usah repot-repot. Kau hanya perlu menyampaikan pesanku pada semua direktur. Jika dalam 20 menit mereka tidak sampai di ruang rapat, aku akan secara resmi sebagai ketua dewan Tong Group hapus mereka dari grup Tong. Mulai sekarang mereka hanya punya hak dividen, tidak punya hak manajemen. Hapus nama. Kamu belum sebesar itu kan? Karyawan kecil berani melawan direktur. Kalau kamu tidak terima, mari mulai dengan memecatmu. Berani kamu? Saya direktur grup Tong bahkan tidak bisa memecat karyawan yang tidak tahu diri. Kamu tahu siapa saya? Saya keponakan Pak Wang, keponakan langsung. Justru itu harus dipecat. Siapa yang berani? Anak kecil lihat orang tua datang. Tidak tahu harus berdiri menyambut. Saat ayahmu masih hidup. Tidak mengajarimu sopan santun. Secara pribadi Anda adalah orang tua. Di perusahaan saya direktur dan Anda hanya pemegang saham kecil. Mana ada direktur berdiri menyambut pemegang saham kecil seperti kata pepatah. Tanpa aturan tidak ada keteraturan. Tanpa sistem tidak ada tatanan. Anda setuju? Kurang ajar dengar kamu mau memecat. Kami semua yang sudah lama. Berani sekali kamu. Semua direktur di sini adalah orang lama perusahaan, pernah ikut direktur lama berjasa besar. Kamu mau memecat semua direktur, maka besok saham grup Tong akan hancur total. Saya rasa kamu mau menghancurkan grup Tong. Semua saya usulkan. Kami semua direktur menandatangani petisi bersama. Minta Tong Sue menyerahkan posisi direktur kepada Deng Mingxiu, bos Deng. Saya setuju.
Syarat memaksa saya turun adalah, kalian punya hak itu tapi sayangnya. Kalian tidak punya tapi saya punya hak. Untuk menghapus kalian dari grup Tong. Omong kosong. Ini wasiat ayah sebelum meninggal. Salah satu isinya adalah jika perusahaan ada direktur yang memaksa saya turun, saya punya hak tanpa syarat menghapusnya dari grup Tong. Ini tidak mungkin. Meskipun wasiat ini benar. Tapi sebelum surat wasiat berlaku, kamu harus benar-benar Tong Sue. Sayangnya kamu bukan. Benar, beberapa kali sebelumnya kamu berhasil lolos. Kali ini kami punya bukti yang kuat. Membuktikan bahwa kamu sama sekali bukan Tong Sue. Apa bukti yang kalian punya? Wang Emma benar. Wang Emma sudah bekerja di keluarga Tong selama belasan tahun. Dia melihatmu tumbuh besar. Dia lebih tahu siapa kamu sebenarnya daripada siapapun. Benar, dia ingat dengan jelas. Di ibu jari kiri nona ini ada bekas luka bakar, tapi dia tidak punya. Lihatlah semua. Ibu jari kirinya tidak ada bekas luka bakar. Ternyata dia penipu. Cepat keluar dari keluarga Tong. Hanya karena satu bekas luka kalian menyimpulkan aku palsu. Aku sudah tanya dokter, katanya bekas luka seperti ini bersifat permanen, tidak mungkin hilang. Apalagi yang bisa kamu bantah, katanya tidak mungkin. Apa kalian belum pernah dengar tentang operasi kecantikan? Suamiku, aku takut kamu akan jijik dengan bekas luka ini. Jadi aku pergi ke dokter untuk operasi penghilang bekas luka. Bekas luka ini sudah lama hilang. Kapan kamu operasi? Kami tidak tahu, ini hanya operasi sederhana. Operasi penghilang bekas luka, wajar saja tidak memberitahumu. Aku harap kamu bisa menunjukkan bukti yang lebih kuat. Jika tidak percaya, kalian bisa pergi ke rumah sakit cek rekam medis. Baik, sekarang kita pergi ke rumah sakit. Lihat apakah ada catatan operasi penghilang bekas luka Tong Sue. Kamu sendiri yang pergi ambil laporan tes yang kemarin kamu lakukan. Sebelum diberikan padaku, jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Ya Bos Deng. Aku selamat dari kematian hanya untuk melihat dengan jelas beberapa hal, tapi kalian salah mengira. Aku sebagai Tong Sue palsu sudah berkali-kali membuktikan diri. Kalian tidak percaya arwah ayah. Mungkin tidak bisa tenang. Ingin membuktikan diri. Aku punya satu cara semua orang pasti tahu. Mantan direktur sebelum meninggal memberikan Tong Sue sebuah giok penting sejak Tong Sue mendapatkan giok ini. Giok ini tidak pernah lepas darinya. Jika kamu benar-benar Tong Sue, ambil giok itu, buktikan identitasmu. Benar. Ambil giok itu. Ambil. Ambil saja sidik jari dan bekas luka bisa dimanipulasi. Yang ini bagaimana kamu bisa menjelaskannya? Kenapa nggak bisa keluar ya? Jangan kira dengan operasi plastik dan main trik kecil bisa jadi presiden direktur grup Tong. Kamu ini mimpi siang bolong. Aku nggak bisa. Masa kamu sebagai ibu tiri yang baru masuk bisa? Kalau aku nggak salah ingat di wasiat ayah, kamu nggak punya hak waris bisa masuk perusahaan. Jadi pegawai kecil aja udah untung besar. Sekarang mana ada hakmu bicara? Dulu Tong Sue itu orangnya lembut. Bermain sandiwara aja nggak bisa tuntas. Dari situ aja udah ketahuan. Anak kecil memang iya. Seluruh grup Tong siapa yang nggak tahu. Tong Sue itu sangat patuh pada Deng Mingxiu, bahkan order miliaran dari grup King Teng. Semua diserahkan ke Bos Deng. Untuk mewakili grup Tong dalam negosiasi, sepertinya ada niat untuk menyerahkan posisi. Masih terlalu muda. Mengira dengan modal wajah cantik bisa jadi burung phoenix di atas dahan. Dia ini kayak pegang bulu ayam anggap panji perang. Anak kecil yang nggak tahu diri. Lembut kalau aku masih seperti dulu yang lembut. Mungkin sekarang aku udah dimakan. Sampai tulang pun nggak bersisakan, aku tegas. Itu disebut nggak tahu diri kau kalian. Yang sok tua itu disebut apa? Apakah itu nggak hormat pada yang tua? Kamu bilang siapa yang nggak hormat pada yang tua? Ternyata kamu juga bisa marah. Aku kira kulit wajah kalian keras kayak batu di jamban. Dipukul pun nggak sakit. Kamu berani ya kamu. Orang sini patahkan kakinya. Dan buang dia dari grup Tong. Saya yang berani. Kamu ini palsu, apa yang nggak berani kami lakukan? Kapan aku mengaku aku palsu kalau kalian nggak bisa? Buktikan aku palsu dalam sehari. Aku tetap presiden direktur grup Tong. Buka lebar mata kalian. Dan lihat baik-baik siapa yang harus kalian dengar. Masih muda tapi mulut sudah tajam. Jago ngomong doang nggak ada gunanya, cepat keluarkan. Barang bukti identitasmu keluarkan. Keluarkan gioknya, lihat sampai kapan nyawamu bisa bertahan.
Hari ini kalau kamu nggak bisa keluarkan giok, yang ditinggalkan almarhum ayah bahkan dewa pun datang. Kamu tetap palsu. Ngomong banyak nggak ada gunanya, kamu harus keluarkan gioknya. Baru bisa membuktikan kamu adalah Tong Sue. Kenapa nggak bisa ngeluarin? Keluarin giwangnya. Keluarin. Keluarin. Bisa nggak keluarin, tinggal digeledah aja. Ah! Siapa yang berani sama kamu? Kamu berani mukul aku, kamu berani geledah aku. Tamparan ini masih murah buat kamu. Aku Ibu Tong Sue. Aku istri mantan direktur Tong, ayahku sudah lama. Tiada kamu cuma ibu tiri. Yang ayah nikahin lagi di keluarga Tong? Kamu nggak punya hak bicara di perusahaan. Kamu bahkan nggak punya posisi dan kamu lupa dulu. Gimana kamu merusak ayahku dan menipunya buat nikahin kamu? Kamu... Ming Xiu. Sudah. Kamu jangan alihkan topik. Mau kita akui identitasmu. Cepat keluarin giwangnya. Manajer siang ini, laporan tes DNA yang kamu minta. Sekarang hasilnya sudah keluar, orangnya udah sadar. Belum, masih harus diobservasi. Bos Deng, laporannya sudah dapat dalam 5 menit. Bisa sampai di perusahaan. Semuanya tolong kasih dia 5 menit buat berjuang. Ming Xiu. Bos Deng, maksud kamu apa? Aku punya bukti yang jelas. Bisa 100% membuktikan dia cuma penipu. Bos Deng, Apa isi tas ini? kenapa misterius banget? Sudah diketahui umum, Tong Sue meninggalkan surat wasiat lalu bunuh diri dengan terjun ke laut. Sejak wanita ini muncul, aku curiga dia bukan Tong Sue karena selain wajahnya, yang sama persis sama Tong Sue dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak cocok. Jadi aku minta orang ambil rambutnya. Dan DNA dari barang peninggalan Tong Sue. Buat laporan tes perbandingan. Laporan nggak bisa dipalsukan. Benar atau palsu langsung ketahuan. Kayaknya laporan ini nggak perlu dilihat lagi. Karena dia sama sekali nggak punya giwang. Sekarang akui sendiri kamu palsu. Mungkin kami masih bisa memberimu jalan hidup. Kenapa? Takut? Dulu ada kucing luwak menggantikan pangeran. Kini ada yang mencuri belok. Yudama burung, merpati menggembol. Saat ini kebenaran akan segera terungkap. Aneh kalau dia tidak takut. Kenapa kalian begitu yakin? Aku tidak bisa mengeluarkan liontin giok dan laporan ini. Pasti menunjukkan aku palsu. Jangan berontak lagi kalau punya kemampuan keluarkan liontin itu. Kalau tidak bisa mengeluarkannya, jangan memaksakan diri. Aku akan membuatmu mati dengan jelas. Siapa bilang aku tidak bisa mengeluarkan liontin giok? Masih ingin melawan di saat-saat terakhir? Bukankah hanya liontin giok biasa? Tentu saja aku bisa mengeluarkannya. Tapi begitu aku mengeluarkan liontin giok ini, membuktikan bahwa aku Tong Sue asli, maka aku akan mengeluarkan perintah pertama untuk kembali ke Tong. Akan kuusir semua orang di sini. Dari grup Tong. Yang harus mengundurkan diri. Yang harus melepaskan hak manajemen. Kenapa kalian panik? Dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan liontin giok. Lagi pula ada laporan tes DNA di sini. Aku tidak percaya dia masih bisa bermain curang tepat di depan mata kita. Lakukan apapun liciknya. Dia 100% palsu. Baiklah, hari ini, jika kamu bisa mengeluarkan liontin giok, membuktikan bahwa kamu Tong Sue asli, aku akan meninggalkan Tong. Aku juga. Kami menerima tantangan ini, menerima. Baiklah, ini kata kalian sendiri. Sekarang bisa dibuktikan aku. Tong Sue asli kan Deng Ming Xiu? Sepertinya kamu bahkan tidak tahu asal-usul liontin ini. Ini dari ibu. Waktu dia menikah dengan ayah dulu. Sekarang, ayah memberikannya kepada kalian. Memakainya seperti ayah dan ibu. Berada di sisiku. Apakah kamu benar-benar Tong Sue? Bukankah kalian sendiri yang bilang jika bisa mengeluarkan liontin giok? Aku adalah Tong Sue, lalu kenapa? Sekarang cepat berubah pikiran? Ming Xiu, liontin giok ini asli. Dia benar-benar dia sudah kembali.
Dia kembali untuk membalas dendam pada kita. Kenapa kalian panik? Bukankah masih ada laporan tes? Liontin bisa dipalsukan. Tapi laporan tes ini tidak mungkin salah. Ah, dia benar-benar. Bagaimana mungkin ini? Tidak mungkin, bagaimana tidak mungkin. Kalian semua lihat baik-baik apa yang dikatakan laporan ini. Jelas-jelas, Terang-terangan. aku adalah Tong Sue yang sebenarnya. Ketua Dewan Direksi Grup Tong saat ini aku dan adikku adalah kembar identik, darah lebih kental dari air. Bahkan jika kamu tes ribuan kali, puluhan ribu kali, hubungan darah tidak akan berubah. Dia benar-benar Tong Sue, bagaimana mungkin? Bukan katanya 100% dia palsu. Pasti ada yang salah di suatu tempat. Tanda lahir bunga plum, bekas luka bakar sidik jari Gio. Semua ini bisa kalian pilih untuk mengabaikannya. Sekarang laporan tes DNA juga ada di sini. Kalian masih mau bilang aku palsu? Orang yang pura-pura tidur tidak bisa dibangunkan karena kalian semua memilih berdiri di pihak yang berlawanan denganku, maka aku juga tidak perlu menyimpan kalian lagi. Seperti yang kalian katakan sendiri, keluar dari grup Tong. Ketua Tong, aku salah, tidak seharusnya percaya omongan sembarangan. Anda kasih aku kesempatan lagi, ya Anda orang besar berhati lapang. Maafkan aku kali ini, ya Ketua, maafkan kami. I swear ya. Aku melihatmu besar, sejak kecil dulu aku bahkan menggendongmu, aku ini juga karena terhipnotis oleh orang jahat, sampai salah mengira kamu palsu. Bisnis seperti medan perang, jalan bisnis adalah jalan kemanusiaan. Sekali tidak setia seumur hidup tidak dipakai. Orang yang mengkhianatiku tidak akan aku simpan di samping. Semua berdiri pergi. Dan kamu setelah babak ini, hubungan suami istri kita sudah habis. Cerai saja. Kalau tidak, apa masih mau rukun? Suami istri pulang ke rumah bersama. Tidak bisa sekali cerai. Aku tidak akan bisa lagi mewarisi perusahaan dengan sah. Sebelum menjadi presiden direktur grup Tong yang sebenarnya, perceraian ini tidak boleh terjadi. Aku tidak setuju, istri. Apa kamu marah karena sebelumnya aku tidak percaya padamu? Ini semua karena aku terlalu mencintaimu. Aku takut orang jahat menguasai grup Tong. Sekarang aku tahu kamu adalah Tong Sue yang sebenarnya, mana tega mau bercerai denganmu. Tidak peduli kamu setuju atau tidak, perceraian ini pasti terjadi. Hari ini kamu harus pergi seperti mereka. Keluar dari Tong Group. Tunggu. Paman Yo, Kamu masih ingat memanggilku Paman Yo? dulu Anda bersama ayah saya memulai bisnis. Membangun kerajaan Tong Group, jasa Anda sangat besar. Tapi setelah Anda pensiun, bukankah Anda pergi ke luar negeri untuk beristirahat? Kalau tidak kembali, kerajaan Tong Group yang dibangun ayahmu akan hancur di tanganmu. Paman Yo, apa maksud Anda? Apa maksudnya? Katanya kamu mau memecat semua direktur yang hadir di sini. Mereka yang duluan menyerang mempertanyakan identitasku, memaksaku turun tahta. Mereka juga yang membuat taruhan. Dan aku hanya melaksanakan kesepakatan itu. Aduh, Paman Yo. Anda harus membela. Keadilan untuk kami. Sejak almarhum ketua meninggal, setelah Anda pensiun, dia langsung menyingkirkan kami, para pendiri yang berjasa ini. Benarkan sekarang Tong Group sedang goyah? Kedepan kami tidak punya hak keputusan lagi, apa kami harus melihat Tong Group bangkrut begitu saja? Dia mau kami melihat hasil jerih payah kami hancur seketika. Paman Yo, mohon bela kami. Paman Yo, bukan hanya mereka. Bahkan saya pun akan diusirnya. Skill acting kalian kalau tidak ke Hollywood. Sayang sekali masa depan kalian. Sudah cukup, meskipun kamu ketua sekarang. Tidak boleh semena-mena seperti ini. Semua jangan salahkan Swear. Semua ini kesalahan saya. Saya pantas mati sebagai suami Swear. Saya seharusnya melindunginya dengan baik, tapi saya terus mencurigainya. Kamu juga karena terlalu mencintainya. Tidak mau perusahaan jatuh ke tangan orang jahat. Kesalahannya adalah kamu terlalu bertanggung jawab pada perusahaan. Jadi akulah yang menjadi orang jahat yang menghancurkan jembatan setelah menyeberang sungai.
egois dan bertindak semaunya. Siapa yang tidak tahu sejak kamu menikah? Anda telah menyerahkan kendali perusahaan kepada Bos Deng sementara Anda sendiri di rumah. Menjadi ibu rumah tangga terutama dalam 2 tahun terakhir. Jumlah kunjungan Anda ke perusahaan bisa dihitung dengan satu tangan. Bahkan jika Anda benar-benar Tong Sue, mungkin dia tidak punya kemampuan lagi untuk menjadi ketua grup kami yaitu menyerahkan perusahaan kepada orang yang tidak mampu. Saya tidak setuju. Jika ingin membuat semua orang percaya, maka harus berbicara dengan kemampuan benar. Hari ini Pak Yao juga ada di sini. Anda bisa memberikan pendapat yang adil. Menjadi penengah. Jika kita ingin Tong Group kembali bersinar, maka siapa yang punya kemampuan? Dia yang bisa mengelola perusahaan. Menjadi presiden grup yang sebenarnya benar. Memang dulu saya dan ayahmu membangun kerajaan Tong Group. Ayahmu juga pernah berkata, yang bijak yang memimpin yang mampu yang menang. Demi masa depan Tong Group seharusnya yang mampu yang naik. Oh pamanyo, lalu bagaimana membuktikan? Siapa yang lebih mampu? Wah, konglomerat nomor 1 di ibu kota. King Teng Group akan masuk ke kota kita. Siapa yang bisa mendapatkan King Teng Group pesanan super ini? Maka dia yang punya kemampuan untuk mengelola perusahaan grup. Benar, hahaha. Pesanan super dari King Teng Group ini tidak mudah didapatkan sekali dapat. Bagi Tong Group ini adalah kesempatan besar untuk melesat maju. Rupanya ini yang ditunggu-tunggu. Saya tidak masalah tetapi sebagai ketua grup saat ini, baru saja ditekan dan dipertanyakan begitu lama. Untuk menyetujui taruhan ini, apakah kalian seharusnya menunjukkan sedikit kesungguhan? Apa maksudmu? Kalau ini taruhan pasti ada menang dan kalah. Posisi ketua sebenarnya adalah milikku. Jika kalian tidak menunjukkan sedikit kesungguhan tambahan. Kalau begitu taruhan ini jadi nggak seru. Ayo aja kita bertaruh. Masa kamu beneran mikir bisa menang? Order miliaran dari King Teng, mari kita semua keluarkan. Semua saham Tong yang kita punya sebagai taruhan. Kalau aku berhasil menandatangani order miliaran King Teng, kalian harus menyerahkan semua saham kalian. Dan keluar dari Tong. Awalnya aku kasihan karena kalian adalah orang yang lebih tua, jadi aku hanya mengambil kembali hak pengambilan keputusan. Tapi kalau kalian tetap ingin melawanku, maaf ya, mulai dari sekarang, grup Tong tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Mau pensiun dengan bagi hasil atau keluar dengan tangan kosong, kalian yang tentukan sendiri. Aku nggak percaya. Jaringan kita semua gabungan nggak bisa mengalahkan dia. Seorang ibu rumah tangga yang sudah 7 tahun di rumah, dia pasti nggak bisa menang. Mohon percayalah pada saya para direktur. Saya yakin banget bisa mendapatkan order super ini. Ayo, masih ragu apa lagi? Besok kita bisa diusir oleh wanita ini. Kalian lupa barusan dia gimana sama kita? Dia mau menguasai Tong sendiri. Itu sama aja kita buang saham kita. Apa bedanya? Aku percaya Bos Deng, aku juga percaya sama kita sendiri. Aku bertaruh Bos Deng menang. Order dari grup King Teng sudah pasti untuk Tong dan yang bertanggung jawab adalah aku. Selalu berhubungan dengan Tong Sue. Kamu mau saingan apa sama aku? Kalau sudah taruhan, mari kita buat perjanjian tertulis. Buat perjanjian? Kamu maksudnya apa? Omongan nggak ada bukti hitam di atas putih, perjanjian jelas. Agar nggak kayak tadi langsung ingkar ya kan? Oke, aku sudah siap. Untuk jaga-jaga. Kamu. Kenapa kamu takut? Masih aja ngajak. Banyak direktur ikut-ikutan sama kamu. Dia begitu agresif, apa kita mau nunggu dia mengusir kita dari Tong? Aku nggak takut. Tanda tangan aja aku nggak percaya. Order miliaran King Teng bisa kamu dapatkan. Maaf suamiku, aku lupa. Kamu tidak punya saham di Tong Group.
Tunggu sampai aku menandatangani pesanan super miliaran dari King Tang. Setelah mewarisi Tong Group, aku akan menertawakanmu. Sambil kamu berlutut memohon padaku semuanya. Kebetulan sekali aku punya hubungan baik dengan orang yang bertanggung jawab atas pesanan miliaran dari King Tang. Dulu demi Tong Group aku sudah berkomunikasi dengannya secara pribadi berkali-kali. Dia juga memberi isyarat akan memberikan pesanan miliaran ini kepada Tong Group hari ini. Kebetulan aku mengundangnya ke perusahaan untuk berdiskusi jika tidak ada halangan. Hari ini kita bisa langsung menandatangani kontrak. Ming Xiu, benar-benar pemuda yang hebat mirip dengan aku dulu. Kalau begitu aku akan segera mempersiapkan pesta. Setelah kontrak berhasil ditandatangani hari ini, akan menjadi pesta perayaan Bos Deng mewarisi Tong Group. Hahaha. Belum ada kepastian kalau tidak berhasil. Pesta itu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Wah, Bos Deng tidak bisa menandatanganinya. Apakah kamu pikir kamu bisa menandatanganinya? Aku memang bisa. Pesanan miliaran dari King Tang hari ini, hanya bisa aku yang menandatanganinya. Wah, kamu ini ibu rumah tangga. Bicaramu besar sekali. Kamu sudah di rumah selama 7 tahun. Otakmu jadi tumpul ya. Hahaha. Aku bisa bicara seperti ini karena aku punya modal. Modal apa yang kamu punya? Wanita bodoh seperti kamu. Tong Group akan lebih sukses tanpa kamu. Benarkah? Kamu benar-benar tidak tahu diri, jangan-jangan. Kamu masih belum sadar dari mimpimu. Kita lihat siapa yang sedang bermimpi. Ketua Shao dari King Tang Group sudah sampai di lantai bawah. Apa? Ketua Shao dari King Tang Group, dia adalah orang yang mengendalikan King Tang Group, tangan kanan dari Ketua King Tang Group yang misterius. Orang penting seperti dia bisa datang langsung ke Tong Group. Wah, tidak menyangka Bos Deng yang masih muda sudah bisa mengenal Ketua Shao dari King Tang Group. Benar-benar muda dan berbakat. Hahaha, mulai sekarang seluruh Hai Cheng, bahkan seluruh dunia mungkin ada Bos Deng. Ada tempat untuk keluarga Tong. Hahaha. Hubungan saya dengan Direktur Zhao King Tang Sangat istimewa. Bahkan membual tanpa persiapan. Mungkin kamu bahkan belum pernah melihat seperti apa Direktur Zhao. Aduh. Kamu lebih baik khawatir tentang dirimu sendiri. Setelah malam ini kamu akan harus pergi dengan bungkusanmu. Hahaha, benarkan datangnya Direktur Shao dari grup King Tang. Kedatangan Direktur Zhao hari ini benar-benar membuat keluarga Tong bersinar terang. Silakan duduk Direktur Shao, silakan duduk. Direktur Zhao, Anda datang hari ini untuk menandatangani dengan keluarga Tong orderan miliaran rupiah. Sudah diputuskan untuk diberikan kepada keluarga Tong. Bagaimana kalau kita tanda tangani di tempat? Tentu saja. Kurang ajar. Ini Direktur Shao, ini adalah Wakil Presiden Keluarga Tong Deng, Ming Xiu Bos Deng. Dia mewakili keluarga Tong untuk menandai tangani dengan Anda. Sangat masuk akal. Proyek ini sebelumnya selalu saya yang negosiasi dan ikuti. Jadi penandatanganan ini. Saya datang atas perintah Ketua Dewan Grup King Tang untuk menandatangani kontrak miliaran rupiah ini dengan keluarga Tong. Hak penandatanganan ini hanya dimiliki oleh Ketua Dewan Keluarga Tong, Tong Sue. Mengapa? Karena hanya saya yang bisa menandatangani orderan ini. Direktur Shao, kemampuan Ketua Dewan kami tidak sampai 1/10 dari Wakil Presiden kami. Kalau Anda menandatangani dengan dia, saya khawatir Anda nanti akan rugi besar. Anda lebih baik berhati-hati. Berhati-hatilah, kita semua hanya menjalankan tugas. Saya hanya mendengarkan perintah Ketua Dewan Grup King Tang. Ketua Dewan berkata orderan super ini adalah kebaikannya untuk keluarga Tong. Bahkan jika merugi, semua kerugian akan ditanggung oleh Grup King Tang. Tidak akan membebani keluarga Tong sedikit pun. Kebaikan apa? Beberapa tahun yang lalu aku pernah menyelamatkan nyawa Ketua Grup King Tang secara kebetulan. Jadi pesanan miliaran King Tang bisa diberikan ke Grup Tong itu karena aku. Bukan kamu, Deng Ming Xiu, adikku sebenarnya. Aku berencana memberikan pesanan miliaran dari Grup King Tang sebagai hadiah untukmu, tapi tak disangka
Ketika aku menemukanmu, kamu sudah terluka parah, hidup atau mati tak jelas. Ketua, saat ini keberadaan Tong Sue masih belum diketahui. Bagaimana dengan kontrak kita dengan grup Tong? Penandatanganan kontrak ditunda dulu, tunggu kabar dariku. Baik. Adik, apakah kamu benar-benar sudah meninggal? Berlutut lagi ingin membuat umurku pendek ya? Aduh, bos Tong ini. Aku salah, aku tidak mengenali kehebatanmu. Aku buta, aku salah aku. Aku sudah bilang orang yang mengkhianatiku, aku tak akan membiarkannya. Serahkan semua saham yang kalian pegang keluar dari grup Tong. Swear, aku tahu salahku. Suami, cepat bangun. Sue ini. Suami, maaf, selama ini aku selalu membohongimu, Tong Sue. Kamu mau main apa lagi? Suami, aku mau bercerai denganmu. Kamu tidak marahkan? Tapi hanya dengan bercerai, aku bisa memberikan seluruh grup Tong dan pesanan miliaran yang baru ditandatangani malam ini. Semua untukmu. Untukku. Ya, kamu tahu aku hanya mencintaimu. Apa itu grup Tong, apa itu perusahaan, aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu selalu di sampingku, mencintaiku selamanya, itu sudah cukup. Alasan aku bersikap dingin dan bercerai denganmu, semua ada alasannya. Ayah pernah membuat wasiat selama dalam pernikahan. Kamu tidak bisa mewarisi harta apapun dari grup Tong. Hanya dengan bercerai wasiat ini bisa dibatalkan. Kamu bisa mewarisi grup Tong, bukan begitu? Jadi kamu ingin memberikan grup Tong. Semua untukku. Beberapa hari ini aku bersikap dingin padamu. Kamu tidak marahkan? Aku hanya ingin bercerai dulu lalu memberikan grup Tong ke kamu sambil membersihkan orang-orang yang tidak setia di perusahaan. Sudah lama aku berakting. Kamu tidak marahkan? Tentu tidak, aku bilang juga. Sebelumnya kamu sangat mencintaiku, bagaimana bisa tiba-tiba bersikap dingin padaku? Aduh. Ternyata kalian mendung kami. Kau Deng Mingxiu, kau melihatku membunuh Anda. Bagaimana dengan keamanan? Dan mengusir semua orang ini. Anda bahkan bergabung dengan kami. Aku Direktur Tong. Mingxiu. Swear kita sekarang. Untuk menandatangani perjanjian perceraian terlebih dahulu. Suami menandatangani. Ada apa suami, kau tidak percaya padaku? Bagaimana mungkin, bahkan jika saya tidak menandatangani, aku akan diusir dari Tong. Taruhan saja Tong Sue. Suamiku, jangan khawatir menunggu untuk mentransfer Tong ke nama Anda. Kita akan menikah lagi. Bos Tong, apakah Anda benar-benar yakin ingin membawa Tong Group ke nama Bos Deng? Tentu saja aku mencintainya. Aku akan memberikan semuanya. Setelah suami Tong mentransfer Anda, kau akan menikah lagi denganku. Apa kau tidak percaya aku mencintaimu? Tentu saja aku percaya. Ada apa? Suamiku, aku pikir acara hari ini tidak cukup besar. Ini adalah momen penting bagi Anda untuk mewarisi Tong. Sebelumnya karena hubungan media akting dengan kita, ada banyak pertanyaan. Semua orang di seluruh dunia akan tahu. Di masa depan ketua Tong S Group EV Group memesan 10 miliar. Kerjasamanya adalah kamu Deng Mingxiu, aku ingin kamu suksesi Tong. Aku akan mengundang semua wartawan dari seluruh kota, setengah menit. 15 menit lagi aku ingin. Saksikan cinta kita adalah untuk menyaksikan saya Deng Mingxiu benar-benar jadi ketua baru grup Tong. Deng Mingxiu, hari ini aku akan membiarkanmu benar-benar hancur.
Dilaporkan bahwa kelompok Tong berhasil memenangkan grup EV. 10 miliar pesanan super. Tong Sue, ketua grup Tong bahkan lebih terkenal, akan mentransfer grup Tong ke hari ini. Suami Deng Mingxiu. Apa yang terjadi? Konferensi pers akan segera dimulai. Katakan sesuatu. Bos Deng Wang MA punya kabar baru. Benar-benar rezeki nomplok. Siang Heng, tolong lakukan beberapa hal untukku. Waktunya ganti obat untuk pasien. Wah, pasien di tempat tidur 35 hilang. Tong Sue ini benar-benar cinta buta harta sebanyak ini. Begitu saja diberikan ke orang lain. Masih saja miskin melarat. Menjadi menantu di keluarga Tong Deng Mingxiu ini benar-benar legenda di antara para menantu, satu langkah menjadi menantu. Langsung jadi tuan tanah. Suamiku, aku mencintaimu. Istriku, aku juga mencintaimu. Deng Mingxiu, aku ingin tahu, kau ini manusia atau hantu? Akhirnya Tong Group menjadi milikku. Suamiku, mulai hari ini Tong Group adalah milikmu. Ayo kita pulang. Nak. Nak yang malang. Harta karun apa ini? Kita tidak butuh. Ayo pergi. Ibu, jangan seperti ini. Sudah mulai. Aduh. Wahai orang-orang baik hati, tolong selamatkan anakku. Ibu, adik, cepat bangun, jangan seperti ini, kalian pulang dulu. Ibu, adik. Jangan seperti ini, cepat pulang, kita tidak bisa pergi. Kalau kita pergi, kamu tidak bisa kembali. Apa yang terjadi ini? Ini semua karena wanita ini, menantuku yang baik. Dia mengancam nyawa kami, dia mengancam Mingxiu. Dia bilang kalau kami ingin hidup, harus mengadakan konferensi pers hari ini, dan menandatangani perjanjian penyerahan nyawa ini. Aku mengancam kalian. Dia sudah memberikan seluruh Tong Group. Ke anakmu masih belum puas. Maksudmu Tong Sue memaksa kalian untuk mewarisi Tong Group. Jangan tertipu oleh wanita ini. Dia sudah lama tidak suka pada kami. Bahkan meremehkan kakakku sejak kakakku menjadi menantu. Di keluarga Tong selama bertahun-tahun dia memperlakukan kakakku. Bukan dipukul, ya dimarahin pakai alasan konferensi pers. Secara terang-terangan dia mau ngalihin Tong Group ke abang gue. Tapi sebenarnya dia udah diam-diam nyiapin orang. Begitu abang gue keluar dari pintu ini hari ini, pasti mati deh. Setelah anak gue meninggal, perusahaan ini jadi milik dia. Dia bisa berfoya-foya sesuka hati. Sayang banget anak gue jadi korban. Nyawa manusia sia-sia. Tinggal kita berdua, ibu dan anak. Gimana ya kita bisa bertahan hidup ke depannya? Tanganku mau patah nih, berani-beraninya kamu. Memangnya kamu siapa sampai berani mukul gue? Gue heran kok, dia bisa begitu royal ngasih harta sebanyak ini ke orang lain. Mukulin ibu mertua sama adik ipar. Suami sendiri pun, dia gak kasih ampun. Wanita ini bener-bener hati ular berbisa, pakai alasan mindahin perusahaan. Nyusun rencana buat bunuh suaminya. Orang kayak gini kok masih berani hidup ya? Dia bukan cuma hati ular berbisa, tapi juga pakai nama ketua dewan direksi senior. Buat ngusir kita-kita ini, para direktur senior. Dari Tong Group semua. Keren banget, bener-bener keren. Deng Mingxiu buat mainin drama ini. Kamu pasti udah nguras banyak tenaga ya? Dulu demi keluarga. Gue terus-terusan nahan diri sama kamu, tapi akhirnya gue sadar, nahan diri gak bakal bikin kamu tulus. Sekarang demi keluarga. Demi para direktur yang kamu usir dari Tong Group.
yang hampir bangkrut dan jadi tunawisma. Gue gak mau lagi dikendaliin sama kamu. Mohon Bos Deng mewarisi Tong Group. Kembalikan keadilan untuk gue. Mohon Bos Deng mewarisi Tong Group. Kembalikan keadilan untuk gue. Mohon Bos Deng mewarisi Tong Group. Kembalikan keadilan untuk gue keluarga Tong ini. Bener-bener sial ya. Bisa-bisanya punya anggota keluarga yang dibenci manusia dan setan kayak gini. Deng Mingxiu emang pantas jadi harapan semua orang. Para direktur silakan berdiri. Karena sekarang gue jadi ketua dewan direksi Tong Group. Gue memutuskan buat bawa Tong Group lepas dari pemilik lama. Mulai lagi dari awal ciptakan kejayaan baru. Sekarang gue umumkan Tong Group secara resmi berganti nama jadi Mingxiu Group. Bagus-bagus. Kayaknya kamu gak punya hak buat itu deh. Anak saya adalah direktur utama, dia yang berkuasa. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Benar, sekarang direktur utama perusahaan adalah Mingxiu, bukan kamu. Tong Sue, kita sudah bercerai sekarang. Kamu dan saya tidak ada hubungan sama sekali. Sudah dibilang jangan terburu-buru. Lihat baik-baik sebelum menandatangani. Tapi kamu tidak mau mendengar. Apa maksudnya? Salah satu syaratnya adalah, kamu harus menikah kembali dengan saya setelah menandatangani perjanjian transfer. Baru perjanjian ini akan berlaku. Jika tidak, akan otomatis dibatalkan. Kamu mau saya? Suami, kenapa kamu bilang begitu? Apakah kamu sejak awal tidak berniat menikah kembali dengan saya dan mengatur drama besar ini? Bagaimana sekarang saya tidak ingin menikah kembali dengan kamu? Rasanya tidak enak dari surga ke neraka ya? Kamu. Sekarang saya sudah bercerai dengan kamu. Tong Group juga bukan milikmu lagi. Dan Mingxiu, sekarang kamu benar-benar tidak punya apa-apa. Kamu berani main-main dengan saya. Ya baru kamu sadar. Kamu wanita jahat. Saya akan mencekik kamu. Saya umumkan mulai dari sekarang, Deng Mingxiu bukan lagi suami saya, dan tidak akan menjabat posisi apapun di Tong Group. Saya rasa belum tentu. Wang Ma. Siapa bilang saya dan Tong Sue bukan suami istri? Kamu mau main apa lagi? Syarat perjanjian cerai berlaku. Kamu harus benar-benar Tong Sue, tapi kamu bukan Tong Sue. Mingxiu, kamu lupa dia adalah Tong Sue. DNA-nya sudah terbukti. Tidak, dia bukan Tong Sue. Baru saja saya tanya mantan kepala rumah tangga. Dia bilang nyonya tua. Waktu itu melahirkan sepasang kembar, yang mirip sekali, hanya saja kemudian sang kakak kembar diculik oleh penculik dan hilang tanpa kabar. Sang kakak kembar ini sama seperti Tong Sue. Di tubuhnya juga ada tanda lahir berbentuk bunga plum. Ada juga giok, hanya saja di ibu jari kiri. Tidak ada bekas luka bakar itu. Dia pasti bukan Tong Sue. Dia diculik oleh penculik. Kakak kembarnya ya? Apakah ini benar? Bukankah aku sudah bilang, bekas luka itu aku hilangkan dengan operasi kecantikan? Dan bukankah kalian yang bilang laporan tes DNA? Tidak mungkin salah. Kembar memiliki DNA yang mirip, apa yang aneh? Hari ini aku sengaja mengundang profesor biologi terkenal dari Haicheng untuk menjelaskan hal ini kepada semua orang. Jika itu kembar identik selain golongan darah dan wajah, akan persis sama DNA. Juga akan sama persis. Oh ya, si Mener tua bilang kakak ini. Di belakang lehernya ada tanda lahir merah yang mencolok. Adiknya tidak punya. Apalagi yang bisa kamu katakan? Kamu memang bukan Tong Sue semuanya. Komedi ini harus diakhiri karena dia bukan Tong Sue. Maka surat perceraian ini tentu saja tidak valid. Tong Sue karena depresi bunuh diri dengan melompat ke laut. Sekarang aku satu-satunya ahli waris sah keluarga Tong. Rumah, mobil, dan pesanan miliaran semuanya milikku. Termasuk seluruh grup Tong. Juga milikku. Ternyata kamu orang seperti ini. Apa yang terjadi kok ada Tong Sue lagi? Aduh. Ini. Kamu manusia atau hantu?
Ming Xiu di matamu. Uang benar-benar lebih penting daripada aku. Kamu benar-benar Tong Sue kenal 2 tahun. Menikah 7 tahun kamu bahkan tidak mengenaliku. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Kamu benar-benar Tong Sue. Adik kamu adik. Kamu masih hidup. Kakak, Ya aku kakak kamu kembali. Kamu tidak mati benar-benar bagus. kakak selama ini. Aku dan ayah sangat merindukanmu selalu mencari. Terus mencari bagaimanapun tidak ketemu. Untungnya sekarang aku kembali ke depan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, kakak pasti akan melindungimu. Kemana saja kamu selama ini kamu tahu tidak? Selama ini dia yang berpura-pura menjadi kamu. Membuat kita semua bingung. Benarkah itu kamu swear ternyata kamu tidak mati ya? Kamu berharap aku mati ya? Adik kamu masih ingat. Apa yang terjadi sebelumnya? Aku. Jangan takut, aku sudah bilang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku kepalaku sakit sekali. Apakah swear kehilangan ingatan swear? Jangan percaya padanya, dia punya niat jahat. Dia muncul saat kamu tidak ada dan dia mengusir para pemegang saham perusahaan menandatangani pesanan miliaran dari King Tang atas namamu dan memaksaku untuk bercerai. Tujuannya adalah untuk menguasai seluruh perusahaan Tong. Dia juga melakukan kekerasan rumah tangga terhadap adik iparmu dan aku lihat. Bekas tamparan di wajah ini belum hilang benar Swear. Sudah berapa tahun kamu tidak bertemu dengannya, dia kembali kali ini. Mungkin untuk mengincar seluruh perusahaan Tong. Hari ini semua wartawan yang hadir melihat. Dia berpura-pura menjadi kamu dan membuat kita semua bingung. Sungguh niat jahat dan licik. Ya benar, dialah yang langkah demi langkah membujuk Deng Mingxiu untuk menandatangani perjanjian cerai bercerai. Deng Mingxiu benar-benar kehilangan hak waris. Adik satu-satunya juga sudah meninggal sehingga dia bisa secara terbuka mewarisi seluruh perusahaan Tong. Ternyata di keluarga kaya demi uang bisa melakukan apa saja. Kakak selama ini. Benarkah seperti yang mereka katakan? Tidak apa-apa swear, asalkan kamu kembali. Aku tidak masalah. Aku mencintaimu asalkan bisa menemani seumur hidupmu. Aku sudah puas. Adik jangan percaya padanya. Dia hanya berpura-pura baik setelah rencananya gagal dan tidak punya apa-apa. Kalau kamu palsu, maka pesanan miliaran yang kamu tanda tangani atas nama Tong Sue tentu tidak sah. Swear, kamu tahu. Sebelumnya semua komunikasi antara Tong dan King Tang dilakukan oleh Ming Xiu, tapi begitu dia datang, dia langsung merebut pesanan miliaran itu. Sekarang kamu sudah kembali. Apakah pesanan miliaran itu harus ditandatangani kembali oleh Ming Xiu? Asalkan menandatangani pesanan miliaran itu, Ming Xiu tidak perlu khawatir tidak bisa bangkit kembali. Aku pernah berjanji padamu menandatangani pesanan miliaran itu. Ingin kuberikan sebagai hadiah, tapi setelah wanita ini muncul, dia dengan sengaja mengacaukan rencanaku untuk memberikannya padamu. Dan hadiah dari keluarga Tong ini. Zhao Dong datang. Ini adalah Zhao Dong dari grup King Tang. Zhao Dong, sekarang Tong Sue benar-benar kembali. Bisakah kita menandatangani kontrak lagi? Bahkan jika itu menandatangani ulang, harus adikku Tong Sue yang menandatanganinya. Dan harus ditambahkan satu klausul Deng Mingxiu selamanya. Tidak boleh miwarisi keluarga Tong dalam bentuk. Berani sekali kau pikir siapa dirimu? Bermimpi bisa mempengaruhi orang dari grup King Tang. Zhao Ziheng, maka tolong beritahu semua orang. Apakah kata-kataku berlaku atau tidak? Zhao Dong, seperti orang yang berpura-pura ini, yang menggunakan nama grup King Tang untuk menipu, harus langsung dihajar. Wanita brengsek. Melawanku kau pantaskah? Apa yang dia katakan itu juga keinginanku. Apa yang kau katakan? Bagaimana sudah dengarkan Zhao Dong? Mengapa kau begitu menghormatinya? Pasti kalian berdua serigala dan rubah bekerja sama, bersama-sama menggunakan identitas grup King Tang untuk bertindak sombong. Semua orang tahu ketua grup King Tang takdirnya luar biasa. Orang yang pernah melihatnya bisa dihitung dengan jari. Kau pasti punya kelemahan Zhao Dong di tanganmu. Dia baru mau bermain sandiwara bersamamu di sini. Mungkinkah kau adalah selir Zhao Dong? Kalau berani bicara sembarangan lagi, bukan hanya sebuah tamparan yang kau dapat. Lebih baik kalian jangan menebak-nebak hubunganku dengan ketua grup King Tang adalah sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan. Kalau berani coba panggil ketua grup King Tang untuk datang dan memberikan kesaksian langsung. Kalau tidak, penghinaan yang kuterima hari ini harus kusampaikan padanya agar dia membelaku. Kau yakin ingin memanggil ketua grup King Tang untuk datang? Sepertinya kalian tidak bisa memanggilnya. Baik, tapi jangan menyesal. Ketua grup King Tang dipersilakan. Tidak mungkin. Kau adalah ketua grup King Tang. Kakak, Benar, aku adalah ketua grup King Tang. Kiao An tidak mungkin.
Pasti kalian berdua pria dan wanita brengsek ini sedang bermain sandiwara. Bermimpi bisa menipu semua orang. Kurang ajar ketua grup King Tang. Statusnya begitu mulia. Tidak ada hakmu untuk ikut campur. Sudah menjadi rahasia umum ketua grup King Tang. Beratnya status ini kecuali aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Baru berani meniru dia di siang bolong. Kakak kamu benar-benar ketua grup King Tang. Ya, pesanan miliaran ini sebenarnya juga untukmu. Ini adalah hadiah yang ingin kuberikan padamu jadi pesanan ini. Harus kamu yang menandatanganinya. Deng Mingxiu punya niat jahat. Pikirannya jahat, dia tidak pantas menandatangani kontrak ini untukmu. Apalagi pantas menjadi suamimu. Hari ini pernikahan ini keluarga Tong pasti bercerai. Sue jangan dengarkan omongannya aku mencintaimu atau tidak. Kamu sendiri pasti tahu kehadiran wanita ini. Hanya akan merusak hubungan kita. Dialah yang punya niat jahat, dialah yang punya tujuan lain. Kamu bilang aku punya niat jahat sebagai anak tertua keluarga Tong. Aku memiliki setengah hak waris keluarga Tong belum lagi. Aku juga memiliki seluruh grup King Tang. Asetku melebihi miliaran setiap tahun. Kamu bilang aku bersusah payah. Untuk tujuan lain apa yang bisa aku dapatkan darimu? Apakah karena kamu miskin? Jika dia benar-benar direktur King Tang, kekayaannya tak terhitung. Bisakah dia mengincar keluarga Tong yang kecil ini benar? Ini sama sekali tidak masuk akal. Lalu video pemukulan tadi. Bagaimana ceritanya? Itu karena dia mengandalkan adikku yang mencintainya. Dan untuk memuaskan egoisme pria besar dalam dirinya. Di depan dia sangat patuh pada adikku, berperan sebagai pria dan suami yang baik. Tapi di rumah dia membiarkan ibu dan adiknya menghina dan memukulinya. Omong kosong, apa buktimu? Mau bukti ya? Bukannya sudah mati, kenapa bisa kembali? Mati pun tidak mati dengan sempurna membuat Mingxiu beberapa hari ini tidak bisa tidur nyenyak. Kalau sudah kembali cepatlah bekerja. Beberapa hari ini tidak ada tangga pun tidak ada yang membersihkan. Kotor sekali, bersihkan satu persatu dengan tangan. Kalau ada sedikit debu kamu pasti mati. Cukup. Keluarga ini benar-benar pandai berakting. Di depan satu wajah, di belakang wajah lain putri keluarga Tong mencintainya. Begitu dalam menurutku. Seperti Tong Sue putri keluarga kaya pria, seperti apa yang tidak bisa ditemukan. Kenapa harus mencari yang berhati serigala? Adik, sekarang kamu harus percaya padaku kan? Sue ini memang aku yang mengabaikanmu. Aku pasti akan mencintaimu, kamu juga mencintaiku kan? Kamu pernah bilang akan mencintaiku seumur hidup. Kalau begitu kenapa kamu masih mau menyakitiku? Apa aku menyakitimu bagaimana? Tidak tahu, biar aku ingatkan. 25 April ulang tahun pernikahan kita yang ke-7. Malam hari ulang tahun pernikahan kamu menipuku ke pantai, membawaku menyelam ke laut, lalu mengurungku di kandang bawah laut. Ingin membiarkanku tenggelam perlahan. Kamu tidak kehilangan ingatannya. Aku kira setidaknya kamu akan memiliki sedikit penyesalan. Setidaknya akan ada sedikit rasa bersalah. Aku bisa memberimu satu kesempatan untuk memaafkanmu. Tapi kamu terlalu mengecewakanku. Bukan. Adik, dia hanya binatang tanpa perasaan apapun. Dingin, egois, munafik. Bagaimana mungkin dia akan menyesal dan merasa bersalah? Kita cerai saja. Kamu mau cerai denganku? Tidak cerai, apa kamu mau terus membiarkanmu menginjak-injak nyawanya Deng Mingxiu? Jalan masuk penjara adalah pilihanmu sendiri. Kamu benar-benar tamat. Hahaha. Baik. Siapa bilang aku tamat? Hahaha. Yang tamat adalah kalian, bukan aku maju. Deng Mingxiu, apa sebenarnya yang kamu mau? Hari ini adalah hari kematian kalian. Apa kamu mau membunuh untuk menutup mulut? Ya, bagaimana? Di sini sudah dikepung oleh orang-orangku. Asal membunuh kalian. Lalu menyalakan api besar untuk menutup mulut semua orang. Setelah keluar, aku akan menjadi satu-satunya pewaris grup Tong. Seluruh grup Tong termasuk King Tang Group milikmu. Semua milikku. Bos Deng ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan sampai melukai yang tidak bersalah. Kalau begitu tutup mulut kalian. Kejadian hari ini. Satu kata pun tidak boleh keluar. Sekumpulan bodoh, tunggu aku selesai. Dua saudari Tong ini baru aku urus kalian. Kakak, jangan takut. Mereka tidak akan menyakiti kita. Sudah di ujung maut masih berani bicara besar ya? Ikuti kakak baik ini untuk menemani ayahmu yang berumur pendek. Naik. Apa yang kamu tunggu? Naik. Drama ini memang harus diakhiri ketua. Siang Heng datang melapor maaf membuatmu kaget. Kamu berani mengkhianati aku. Salah, dia tidak mengkhianatimu. Dia selalu orangku. Apa? Deng Mingxiu, apakah kamu tidak pernah berpikir bagaimana aku bisa selamat 2 tahun lalu? Perkembangan Tong di bawah manajemenmu terlihat lelah. Jadi aku mengirim Siang Heng untuk membantumu. Tapi siapa sangka dia menemukan kamu dan sahabat baikku ibu tiriku berselingkuh. Aku selalu berpikir kamu akan berubah. Jadi aku memilih untuk diam sampai malam 25 April. Malam itu aku pikir kamu mengundangku untuk berubah, tapi siapa sangka
kamu malah membunuhku dan anak dalam kandunganku. Malam itu aku merasa ada yang tidak beres dan bergegas ke pantai untuk menghentikanmu. Tapi sayangnya terlambat. Ketua Tong, bangunlah Ketua Tong. Ketua Tong. Untungnya Ketua beruntung akhirnya, aku bisa menyelamatkannya. Ternyata semua ini ulah kalian di belakang layar. Siang Heng bertanya dalam hati. Bagaimana aku memperlakukanmu selama 2 tahun ini? Aku ulangi lagi. Aku selalu orang ketua. Deng Mingxiu, jika ingin orang tidak tahu jangan lakukan. Adikku sangat mencintaimu, tapi kamu setiap hari memikirkan bagaimana menyakitinya. Keserakahan, kepalsuan, dan egoismu membuatku muak. Sekarang, saatnya mengembalikan semuanya ke tempatnya. Apakah akhirnya usahaku sia-sia? Swear, aku tahu salah, aku mohon beri aku satu kesempatan lagi, maafkan aku benar-benar mencintaimu Swear. Apakah kamu lupa? Kamu bilang kamu juga mencintaiku, kamu bergantung padaku, kamu bilang tanpa aku kamu tidak bisa hidup, aku sekarang tahu salah. Aku sebelumnya hanya terpengaruh sehingga melakukan hal yang tidak manusiawi. Aku mohon maafkan aku. Kamu sudah dewasa. Berbuat salah ya salah dan kamu bahkan membunuh anak kita. Aku tidak akan memaafkanmu. Maaf, aku memang brengsek, aku tahu salahku. Swear, aku mohon kembalilah. Mari kita mulai lagi, oke? Kita sudah bersama begitu lama. Apakah kamu sama sekali tidak merasa rindu? Bagaimana caranya agar kamu bisa memaafkanku? Dengan nyawaku bisakah? Jika kamu tidak memaafkanku, aku akan terus bersujud sampai kamu memaafkanku. Jika kamu tidak memaafkanku, aku akan bersujud sampai mati. Kamu memang bisa tunduk dan bangkit orang yang tangguh. Sebelumnya aku meremehkanmu. Kakak, bagaimana kalau? Adik, sadarlah, jangan tertipu oleh penampilannya. Kamu pikir orang yang egois seperti dia benar-benar akan bersujud sampai mati di sini hari ini? Dia hanya bertaruh kamu akan melunak. Jika kamu benar-benar melunak, itulah kekalahan sebenarnya. Tidak. Aku tahu mengapa kamu selalu menyerangku. Kamu hanya tidak suka aku miskin. Kamu selalu meremehkanku. Swear, apakah kamu benar-benar tidak melihat bahwa dia sedang memecah belah kita? Hubungan kita, Swear. Apakah kamu ingat hari pertama kita bertemu, kakimu terkilir? Aku menggendongmu dari gunung ke bawah. Sepatuku sampai rusak. Kamu bilang suka makan masakan rumah. Aku belajar memasak untukmu, kamu bilang ingin makan sesuatu. Seberapapun malamnya aku akan keluar membelikannya untukmu. Kamu bilang ingin mendaki gunung tanpa ragu, aku langsung mempersiapkan semuanya. Kita langsung pergi. Setiap hari peringatan cinta kita. Termasuk ulang tahunmu, hari Valentine dan hari Dewi. Hari apa yang tidak pernah kuberi kejutan untukmu? Orang bisa menipu 1-2 hari. Tapi tidak bisa menipu selama 7 tahun. Selama 7 tahun ini kebaikanku padamu. Setiap hal, setiap kejadian. Apakah kamu sudah melupakannya? Aku benar-benar tahu salahku, aku mohon beri aku kesempatan lagi. Aku rela menggunakan seluruh hidupku untuk menebus dosaku. Jangan berlagak di sini, Deng Mingxiu. Awalnya aku berniat memberimu sedikit muka. Membuatmu pergi dengan sopan di depan adikku, sekarang tampaknya tidak perlu lagi. Kamu bukan Tong Sue adalah istriku. Apakah memaafkan atau tidak dia yang memutuskan? Deng Mingxiu, jangan lagi menggunakan wajahmu yang palsu. Mencari simpati adikku percuma saja. Karena seberapapun kau berpura-pura tak akan mengubah fakta bahwa kau adalah sampah masyarakat Swear. Kau tak tahu. Dia mengira kau benar-benar mati menangis di pemakamanmu. Hampir pingsan kalau bukan karena aku. Aku belum menghitungmu, kau malah mendekat sendiri. Di dunia ini kau adalah orang yang paling tidak pantas berbicara di depan adikku. Qiao An, aku adalah ibu tirimu. Sekalipun kau berstatus tinggi, apakah kau tak punya rasa hormat yang paling dasar pada orang Kau tua? masih ingat aku ibu tirimu? Belum lagi dulu kau pakai cara-cara kotor apa memaksa ayahku menikahimu. Sebuah ibu tiri yang baik akan menggoda menantunya sendiri hingga tidur satu ranjang. Kau tahu semua. Ibu tiri menggoda menantu. Versi nyata dari Thunderstorm hari ini benar-benar membuka mata. Seorang ibu tiri dan seorang menantu yang hidup dari orang lain berani berselingkuh di belakang majikannya. Pasangan seperti ini di zaman dulu sudah pasti akan dihukum dengan cara direndam dalam air. Omong kosong. Benar Swear, jangan dengarkan wanita gila ini omong kosong. Aku dan Mingxiu kami bersih. Sudah, jangan bicara lagi. Bersama selama 7 tahun, sekarang aku bahkan tak bisa membedakan mana ucapanmu yang benar dan yang palsu. Aku hanya ingin tanya satu hal. Selama ini apakah kau benar-benar mencintaiku? Cinta, tentu saja cinta. Begitu cepatnya kau menjawab kebohongan yang kau ucapkan.
Sampai kau sendiri percaya. Aku mencintai Swear, tentu ada buktinya. Swear, kau ingat hari jadi kami yang ketiga. Aku menabung selama setahun. Terbang ke luar negeri membelikanmu. Sebuah kalung safir yang satu-satunya di dunia ini dia. Kau pikir aku tak tahu kalau kalung ini palsu? Mingxiu, aku melihat di Tong Sue. Ada kalung safir yang persis sama. Bagaimana mungkin? Kalung yang kau berikan padaku jangan-jangan palsu. Yang palsu tentu ada di tangan Tong Sue, si wanita bodoh itu. Sedangkan yang asli hanya kau yang pantas memakainya. Jahat? Masih ada yang lebih jahat lagi. Tong Sue, kau berani menyuruh orang memata-matiku. Ingin orang tak tahu. Kecuali kau tak melakukannya, Deng Mingxiu. Kamu benar-benar membuatku merasa jijik. Swear, dengarkan aku jelaskan soal rumah itu. Kamu bilang ingin punya rumah sendiri. Aku habiskan semua tabunganku. Aku beli apartemen untukmu. Aku bahkan merencanakan kamar bayi. Apakah rumah itu benar-benar milikmu? Rumah itu kamu pinjam atas nama grup Tong. Kamu paksa pemiliknya menyewakan dengan harga murah. Bahkan sertifikat tanah itu palsu. Hanya dokumen palsu, Deng Mingxiu. Kamu pria brengsek pembohong. Sekarang masih mau ngomong apa lagi? Apa masih bengong? Segera bawa dia ke penjara. Tunggu, aku ingat ada satu lagi. Hari Kiksi kamu bilang ingin mendaki gunung. Aku tinggalkan semua pekerjaan temani kamu. Ini pasti tidak salah kan? Mendaki, Deng Mingxiu? Jika tidak, aku sudah siap mungkin hari itu. Aku sudah mati. Besok sudah siap semuanya. Tenang, semuanya sudah diatur. Besok aku ajak dia mendaki. Pura-pura memfotonya. Lalu dorong dia dari tebing setinggi itu. Jatuh karena kecelakaan pasti tidak masalah. Di luar kalian pasangan yang harmonis. Siapa yang menyangka kamu? Yang mendorongnya? Siapa yang menghalangi aku mewarisi Tong? Harus mati. Suami aku cantik tidak? Tunggu, aku bantu atur posisimu. Suami aku agak takut ketinggian. Kita pergi saja. Deng Mingxiu, aku sudah memberimu banyak kesempatan tanpa kamu sadari. Tapi tidak disangka, belas kasihanku yang berulang padamu justru membuatku semakin terpuruk. Deng Mingxiu, sekarang masih mau cari alasan apa lagi? Swear. Pertama kali kita bertemu kakiku terkilir. Kamu tahu identitasku baru mau gendong aku turun gunung. Sejak itu ketemu di perpustakaan. Makan di kantin yang sama temani aku kuliah. Semua itu rencanamu untuk mendekatiku kan? Kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku. Kalau kamu, apakah kamu pernah benar-benar mencintaiku di matamu? Aku hanya seorang miskin yang bisa dipanggil kapan saja dan diusir kapan saja, mainan semata. Sekarang aku sudah selesai bermain. Dan kalian juga jangan berpikir bisa pergi. Kakak, kamu baik-baik saja. Aku sudah bilang aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Sebelumnya kakak tidak bisa melindungimu. Hampir kehilanganmu, kakak akan menjagamu dengan baik mulai sekarang. Terutama dia, kakak tidak akan membiarkannya menyakiti kamu sedikit pun. Wah, persaudaraan yang sangat erat ya. Keluarga Tong ini. Sungguh saling mencintai sayangnya. Di mata kalian. Orang luar bukan manusia ya. Aku sudah menikah masuk keluarga Tong selama bertahun-tahun. Kalian tahu tidak bagaimana aku hidup selama bertahun-tahun ini? Selama bertahun-tahun ini, apakah aku pernah memperlakukanmu buruk? Apakah keluarga Tong pernah memperlakukanmu buruk? Kamu bilang ingin berbisnis. Aku langsung mengeluarkan semua uang tabunganku untukmu. Kamu bilang ingin masuk perusahaan, aku langsung berlutut memohon pada ayah untuk memasukkanmu ke perusahaan. 2 tahun terakhir bahkan aku melepaskan perusahaan Tong untuk kamu kelola, apalagi yang tidak kamu puaskan. Jangan berpura-pura. Hari ini aku akan di depan semua orang menyingkap sisi munafik keluarga Tong. Aku tahu kalian selalu memandang rendah padaku. Tahu aku adalah seorang anak miskin dari pegunungan yang datang ke sini. Aku sudah menikah masuk keluarga Tong selama bertahun-tahun. Hidupku bahkan tidak lebih baik dari anjing keluarga Tong. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Apa yang aku katakan salah? Aku punya kemampuan dan keberanian, tapi ayahmu selalu mencurigaiku seperti pencuri. Selama bertahun-tahun ini bahkan seekor anjing pun punya tulang untuk dimakan. Tapi kalian selalu menekanku. Orang tua itu sampai mati pun tidak membagikan setengah hartanya padaku. Kamu tahu tidak apa kata orang luar tentangku? Mereka bilang aku adalah seorang yang hanya mengandalkan istri, pemakan nasi basi. Ternyata selama bertahun-tahun di hatimu kamu berpikir seperti ini. Aku masih bodohnya berpikir
kamu benar-benar mencintaiku. Di hadapan kekayaan dan kekuasaan. Cinta itu apa sih, kamu tahu nggak? Di luar sana ada yang nggak bisa makan kelaparan. Kamu tahu nggak? Dijejekin di bawah kaki. Kayak anjing minum air kencing, kamu tahu nggak? Dicap nggak berguna pecundang. Kamu nggak ngerti, hahaha. Aku ngerti, aku paham. Hanya yang benar-benar kita inginkan, yang kita pegang sendiri itu yang nyata. Tong Group harus jadi milikku. Jadi kamu demi Tong Group pilih bikin kecelakaan bunuh aku. Salahin aja diri kamu sendiri. Sama bapak kamu yang udah mati. Kenapa nggak kasih perusahaan ke aku lebih cepat? Jangan pakai alasan kasihan buat nutupin hati yang busuk dan jiwa yang kotor dari awal. Kamu cuma deketin adik aku demi uang. Tapi Ming Xiu, kenapa kamu nggak percaya sama cinta aku ke kamu? Apa kamu nggak percaya aku bakal kasih Tong Group ke kamu buat ngurus? Kalau nggak ada 25 April. Pembunuhan kamu ke aku Tong Group sekarang udah jadi milik kamu. Apa maksudnya? Pas aku tahu aku hamil, aku langsung putusin buat ngasih semua Tong Group ke kamu. Ming Xiu, aku hamil. Aku hamil anak kita. Tapi sekarang belum bisa kasih tahu, aku mau kasih tahu pas anniversary hari pernikahan kita sebagai hadiah kejutan ke kamu. Aku nggak sabar nungguin anak kita, nggak tahu dia cowok atau cewek. Kayak kamu lebih banyak atau kayak aku lebih banyak. Pak Chen, tolong ikutin perjanjian yang udah diubah ini. Buat draft baru aku mau setelah anniversary hari pernikahan sama Ming Xiu kasih Tong Group resmi ke nama dia. Bos Tong beneran yakin mau kasih semua saham ke nama Bos Deng? Sekali kasih kamu nggak punya saham lagi. Aku yakin, aku cinta Ming Xiu. Aku percaya dia bakal ngurus Tong Group lebih baik dari aku. Dan sekarang kita punya buah cinta. Aku percaya Ming Xiu pasti bakal jadi ayah yang baik. Padahal kamu hampir bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Padahal kamu hanya perlu menipuku beberapa jam lagi. Tong Group akan menjadi milikmu. Tapi kamu bahkan tidak mau berpura-pura lagi. Bahkan kamu telah membunuh anak kita. Padahal kamu hampir bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Padahal kamu hanya perlu menipuku beberapa jam lagi. Tong Group akan menjadi milikmu. Tapi kamu bahkan tidak mau berpura-pura lagi. Bahkan kamu telah membunuh anak kita. Tidak mungkin. Semua yang kamu inginkan. Tapi itu adalah hal yang paling tidak dipedulikan adikku. Dia memang ingin memberikan segalanya padamu, tapi kamu telah mengecewakan seorang wanita yang sangat mencintaimu. Tuhan Maha Melihat tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kenapa bisa seperti ini? Aku sendiri yang membunuh anakku. Aku bukan manusia, aku binatang. Aku pantas mati. Ming Xiu, jangan tertipu oleh mereka. Mereka sedang berakting untuk memprovokasimu, kamu tidak bisa melihatnya. Semua ini gara-gara kamu, si rubah, kamu yang merayuku. Kamu yang memanipulasiku, kamu yang membohongiku bahwa ketua lama tidak puas denganku, Swear tidak mencintaiku. Semua ini gara-gara kamu. Kamu bajingan, padahal kamu yang ingin menguasai Tong Group kalau bukan karena aku. Setiap hari di samping orang tua itu membisikkan ke telinganya untukmu. Kamu pikir kamu bisa secepat ini menduduki posisi wakil presiden? Kamu menghancurkanku, bahkan membuatku membunuh anakku dengan Swear. Hari ini semuanya harus kembali ke tempatnya. Mengakhiri lelucon ini sekali dan untuk selamanya. Bawa pergi. Kalian mau apa? Lepaskan aku adalah ibu tiri kalian. Bagaimana kalian bisa memperlakukan aku seperti ini? Lepaskan aku, Swear, aku mohon padamu. Berikan aku kesempatan lagi, maafkan aku. Kita mulai lagi dari awal ya, kalau kamu tidak percaya padaku. Kamu bisa membunuhku sekarang, tanpa kamu aku tidak bisa hidup. Aku hanya meminta kau memberiku akhir yang cepat. Apa yang kalian tunggu? Bawa dia pergi, serahkan ke polisi. Swear, aku mohon padamu, Swear. Tunggu. Swear, apakah kamu masih akan melunak pada bajingan ini? Anjing tidak akan berhenti makan kotoran. Kakak, tidak apa-apa, aku tidak akan melunak padanya. Deng Ming Xiu, kau bilang kehilangan aku lebih menyakitkan daripada mati. Swear, jika kau tidak percaya padaku, pakai saja belati ini untuk membunuhku. Ayo, tusuk di sini, aku pasti tidak akan menghindar. Entah bunuh aku, atau bersamaku. Berikan aku kelegaan.
Baik, aku akan memenuhi keinginanmu. Swear, aku tahu kau mencintaiku. Benarkan seperti ini kan? Tidak, aku tidak akan membunuhmu. Hanya tidak ingin darahmu mengotori tanganku. Mulai hari ini, pernikahan kita selama 7 tahun sudah selesai. Tidak ada lagi hubungan antara kita. Kakak, ayo kita pergi. Semua yang terjadi hari ini, satu kata pun tidak boleh dibocorkan. Kalau ada yang mengobrol sembarangan sampai harga saham grup Tong, terpengaruh usaha ayah dan adik, rugi grup King Tang. Tidak akan membiarkannya. Mengerti. Kalian ngapain? Kau ini makhluk tak berperasaan. Minai Babkin Saham kami Diderik Kembelai, dan diusir dari grup Tong. Sekarang kita tidak punya apa-apa lagi. Kalau bukan karena kau dan wanita Suen itu menipu dan membohongi, kita tidak akan sampai terpuruk seperti ini. Kalau tidak membunuhmu hari ini, tidak akan bisa meredakan kemarahan. Bunuh dia, bunuh dia. Adik kau tidak akan melunak padanya kan? Tidak memasukkannya ke penjara sudah merupakan belas kasihan terbesar untuknya. Di sini kan masih grup Tong. Kalau dia benar-benar mati di sini, yang akan terdengar adalah reputasi grup Tong. Kakak, hentikan mereka. Usir dia saja. Mulai sekarang kita berpisah jalan. Tidak akan pernah ada persinggungan lagi. Baik, hari ini kita biarkan dia pergi untuk terakhir kalinya. Semua berhenti. Kakak, Kau mencintainya dengan tulus, dan sudah memberinya banyak kesempatan. Tapi dia sendiri tidak tahu menghargai. Dia tidak pantas mendapatkan cintamu. aku yang salah memilih orang menyakiti ayah, menyakiti diriku sendiri dan juga bayi dalam kandunganku. Kakak akan selalu ada di sisimu mulai sekarang, melindungimu dengan sepenuh hati. Kakak, dari sekarang, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Nona besar dan nona kecil Wang Meizhu dan temannya yang kasar itu sedang membuat keributan di depan pintu. Tong Sue, keluarlah. Aku tahu kamu ada di dalam rumah, jangan bersembunyi di dalam. Sepertinya kalian benar-benar tidak tahu malu. Mari semua lihat. Aku adalah ibu mertuanya. Dia malah mengusir kami dari rumah. Tidak ada yang seperti ini di dunia. Menantu perempuan yang tidak berbakti. Anakku dipukuli dan masih di rumah sakit. Tidak bisa bergerak. Bagaimana aku bisa hidup? Ia, bu, wanita ini mengusir kami di malam hari. Dari awal kita seharusnya tidak menjual rumah dan pindah ke kota. Sekarang bahkan tidak punya tempat tinggal. Kalian, Sudah cukup. Wajah kalian yang sedang membuat keributan sudah aku rekam. Jangan rekam. Takut ya? Awalnya aku mempertimbangkan wajah Swear, bermaksud untuk menutup mata. Tidak akan membuka kembali masalah lama. Tapi kalian malah datang membuat keributan ingin mengambil keuntungan dari adikku. Maka jangan salahkan aku jika tidak berbelas kasih. Kamu mengusir kami di malam hari, dan masih merasa benar, iya. Bahkan tidak membiarkan kami menyiapkan satu pakaian pun. Kalian sengaja membuat kami menjadi tunawisma. Kelaparan sampai mati sejak kalian mengikuti Deng Mingxiu. Tinggal di rumah Tong, makan dan minum gratis di rumah Tong. Selama beberapa tahun ini berapa banyak keuntungan yang kalian dapatkan? Berapa banyak properti yang dibeli dengan uang Tong? Apakah aku perlu menyebutkan satu persatu? Semua itu omong kosong. Kami tidak punya uang, kamu benar. Sekarang kalian benar-benar tidak punya uang sama sekali. Semua properti yang dibeli dengan uang Tong, harta yang dialihkan ke nama orang lain. Sekarang semuanya sudah kosong. Apa yang kamu katakan, bukankah kalian bilang? Kalian sudah menjadi tunawisma, tidak punya uang. Hampir mati kelaparan, aku hanya mewujudkan keinginan kalian. Terwujud saja sekarang kalian benar-benar. Uangnya habis. Apa seluruh harta kita? Dibekukan semua apa? Habis-habis, semuanya habis. Tidak, pasti kamu ini perempuan. Kamu yang main kotor. Apa artinya dibekukan? Artinya uang kita habis, sepeser pun tidak ada. Habis ya? Pasti dua perempuan ini. Mereka yang berbuat jahat. Dua perempuan jahat ini. Keluarkan uangnya. Kalau tidak, aku gigit kalian sampai mati.
Semua yang kalian nikmati selama ini adalah pemberian keluarga Tong. Karena kalian begitu tidak tahu terima kasih semua yang dibeli dengan uang keluarga Tong. Secara alami harus dikembalikan utuh keluarga kami jadi hantu pun. Tidak akan melepaskan kalian menghina adikku selama 7 tahun. Karakternya lemah demi anak lelakimu yang brengsek itu. Rela ditindas oleh kalian. Dia masih ingat sedikit kenangan lama. Memohon padaku untuk memberi kalian jalan hidup tapi kalian tetap egois. Rakus karena kalian sendiri tidak menghargai. Maka kenangan lama ini tidak perlu diingat lagi. Mulai sekarang jika kalian berani muncul di depan adikku lagi, maka aku pasti akan memukul kalian setiap kali bertemu. Usir mereka keluar. Swear. Meskipun kamu sudah bercerai dengan Mingxiu, tapi kamu sudah memanggilku ibu selama bertahun-tahun. Tegakah kamu membiarkan aku menggelandang di jalanan? Tidak punya rumah. Bahkan semangkuk sup panas pun tidak bisa minum. Kasihanilah nenek tua ini. Ia swear kakakmu sekarang dipukuli orang. Setengah nyawanya hilang sekarang masih di rumah sakit. Katanya dokter kakinya yang kiri. Tak bisa sembuh lagi. Nanti jadi orang cacat pincang tegakah kamu. Melihat pria yang kamu cintai bertahun-tahun. Karena tidak ada uang untuk berobat dibuang keluar dari rumah sakit. Aku peringatkan kalian jangan di depan adikku. Main kartu perasaan lagi simpan air mata buaya kalian. Swear. Tolong selamatkan kami. Tolonglah. Pergilah kalian. Uang kami bagaimana? Kalau kalian tidak pergi lagi, aku pasti akan membuat kalian tidak punya apa-apa. Ayo kita pergi. Kamu masih terlalu lembut hati, mereka tidak akan pernah puas. Mereka tidak akan pernah puas, mereka adalah parasit yang hidup. Kakak, untuk terakhir kali jangan lagi ya. Aku takut mereka akan terus-menerus mengganggu. Aku takut kamu akan terluka lagi. Sekarang kan ada kamu di sampingku melindungiku. Aku tidak takut apa-apa. Mereka tahu kamu akan lembut hati. Ini benar-benar yang terakhir kali. Jika mereka berani mengganggu kamu lagi, menyakiti kamu, aku pasti tidak akan membiarkan mereka. Sayang, kamu mau bawa aku kemana? Sayang. Swear, jangan panggil Swear, ini aku. Swear, jangan lari, aku ada yang mau bilang. Tengah malam kamu masuk kamarku ngapain? Swear. Aku cinta kamu, aku tahu kamu masih cinta aku. Benar kan kalau aku tahu? Kamu hamil anak kita, aku pasti tidak akan menyakitimu. Sekarang ngomong apapun tidak ada gunanya, aku sudah kasih kamu banyak kesempatan. Kakak benar. Tidak memasukkan kamu ke penjara sudah merupakan belas kasihan terbesar. Swear, kamu masih belum reda marahnya ya? Ngapain Swear, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin kamu memaafkanku. Hari ini kamu tidak tega menyakitiku. Baiklah, aku akan mengembalikannya padamu. Tolong maafkan aku ya. Hari ini, aku tidak sengaja menyakiti kakakmu. Tusukan ini aku kembalikan padanya. Tusukan ini aku kembalikan padamu ya. Nyawa ganti nyawa kalau tusukan ini menusuk. Aku tidak mati, kamu maafkan aku. Kamu gila, kita sudah cerai. Cerai, kita bisa nikah lagi, aku bisa menunggu. 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun. Kita bersama lagi. Mulai lagi ya. Tidak bisa kembali selamanya, tidak bisa kembali. Kamu pergi saja, kalau tidak aku panggil orang. Swear, kamu tidak cinta aku lagi ya. Kamu bahkan tidak peduli dengan kematianku, Tong Sue. Cintamu sebenarnya seberapa mulia? Sejak kamu meninggalkanku sendiri di dasar laut, sekarang aku bukan lagi Tong Sue yang dulu. Jika kau pergi sekarang, aku bisa memberimu. Supaya kau tidak kehilangan tempat tinggal. Jika kau tidak peduli hidup atau matiku, maka lebih baik kau mati saja. Swear. Kau sudah bangun ya, lihat aku. Aku lupa membantumu melepas lakban itu. Sekarang aku akan membantu melepasnya. Swear, apa aku menyakitimu? Tadi malam aku takut mereka membawamu pergi. Jadi aku melakukan ini.
Kau tidak akan menyalahkanku kan? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Swear aku hanya ingin selamanya bersamamu tapi kau tidak mencintaiku. Aku juga tidak bisa meninggalkanmu. Aku hanya bisa mengikatmu di sini. Aku bersumpah jika kau memaafkanku dan mencintaiku dengan tulus aku tidak akan menyakitimu. Swear apakah kau takut padaku? Lepaskan aku dulu. Tidak bisa, tidak bisa. Jika aku melepasmu kau pasti akan lari. Oh iya, aku membawakanmu sesuatu. Aku sudah menyiapkan baju untuk bayi kita. Bukankah kau selalu ingin punya bayi? Aku bahkan sudah memikirkan namanya. Deng Mingxiu, sadarlah. Bayinya sudah tidak ada saat kau mengurungku di kandang di dasar laut. Anak itu sudah hilang. Sekarang semua ini palsu. Untuk apa kau melakukan ini? Tidak, anak itu memang sudah hilang. Tapi kita bisa memiliki lagi. Selama kita saling mencintai. Kita bisa punya banyak anak. Berapapun yang kau inginkan. Lepaskan aku, kakak pasti segera menyadari aku tidak ada dan akan mencariku. Sekarang kenapa kau menjadi begitu dingin hati? Dulu kau sangat mencintaiku demi aku. Kau bahkan rela mengorbankan nyawamu. Tapi sekarang kau sudah berubah. Dari awal sampai akhir. Yang kau lakukan hanyalah memanfaatkanku. Kau tidak benar-benar mencintaiku. Yang kau cintai bukan aku. Yang kau cintai hanyalah uang keluarga Tong. Yang berubah bukan aku tapi kamu. Tapi sekarang aku mencintaimu. Aku akan selalu mencintaimu. Aku mohon maafkan aku ya. Inikah caramu meminta maaf? Aku hanya terlalu mencintaimu jadi aku membawamu ke sini, oh ya. Aku juga membawa buku nikah. Asal kamu setuju sekarang, kita langsung ke kantor catatan sipil untuk menikah lagi. Kamu masih Tong Sue yang kucintai. Deng Mingxiu, kita bisa hidup bahagia bersama punya kakak ya. Kamu pikir masih mungkin? Deng Mingxiu, sadarlah. Jangan terus tersesat. Tidak boleh, tidak boleh. Kamu tidak boleh tidak mencintaiku. Kamu harus mencintaiku. Hanya kalau kamu mencintaiku, aku bisa dapat jaminan untuk Tong Group. Aku bisa jadi orang yang dihormati. Kamu harus mencintaiku, mengerti? Lepaskan dia. Berhenti. Kakak, dia gila, cepat pergi. Apa dia menyakitimu? Cepat pergi. Aku tidak akan meninggalkanmu, uangnya ku bawa. Lepaskan adikku. Kalian memang dekat ya? Hari ini aku mau lihat seberapa dekat kalian. Deng Mingxiu, adikku berkali-kali melepaskanmu tapi kamu tidak pernah menghargai. Malah memanfaatkan kebaikan hatinya menyakitinya lagi dan lagi. Melepaskan. Kamu tahu kaki ini patah bagaimana? Dipatahkan hidup-hidup. Padahal kalian semua lihat hari itu. Tapi tetap membiarkan mereka mematahkan kakiku. Menekanku ke tanah. Seperti anjing kamu bilang. Ini namanya melepaskan. Berapa uang yang kamu mau aku bisa kasih. Asal kamu lepaskan Swear. Ini ada 10 juta kalau kurang. Aku bisa suruh orang ambil 10 juta lagi. Kamu kan direktur King Tang Group bernilai miliaran. Kamu kasih 10 juta kayak kasih ke pengemis. Kamu mau berapa banyak uang aku bisa kasih semuanya. Aku mau seluruh kekayaan keluarga Tong. Mau seluruh grup King Tang. Tidak mungkin. Kamu diam saja semuanya karena kamu kalau tidak keluarga Tong. Udah seharusnya jadi milikku, kamu udah seharusnya mati. Aku punya kemampuan, kenapa aku harus di keluarga Tong? Cuma jadi anjing yang cuma bisa goyang-goyang ekor. Hari ini semua milikku. Harus dikembalikan semua. Atau kalian semua harus mati buat aku. Gimana bukan bilang saudari akur? Suruh kamu serahkan grup King Tang. Kamu nggak mau. Saudari akur apaan sih? Orang mati karena harta, buru mati karena makanan. Nggak ada yang nggak suka kekuasaan. Siapa bilang aku nggak mau, aku mau. Kamu bilang apa? Aku bilang aku mau asal kamu lepasin Swear. Keluarga Tong bisa kasih, grup King Tang juga bisa kasih. Kamu mau kasih semuanya buat aku. Di hatiku Swear yang paling penting. Kalau kamu nggak percaya, aku bisa panggil pengacara. Kita langsung tanda tangan perjanjian. Kamu ini wanita licik. Aku nggak bakal percaya sama kamu. Terus kamu mau gimana? Aku nggak mau gimana, aku cuma mau lihat seberapa akur kalian berdua. Sebelum kamu datang aku udah tahu kamu mau apa. Perjanjian pengalihan grup King Tang aku udah siapin. Sekarang asal kamu lepasin Swear, kita langsung tanda tangan. Gak ada trik apa-apa. Kalau berani sekarang tanda tangan terus lempar ke sini. Kakak, jangan.
Grup King Teng udah jadi milikku. Grup King Teng kekayaannya banyak, kamu ambil alih. Keluarga Tong cuma jadi milikmu. Sekarang aku jadi direktur grup King Teng. Aku akhirnya nggak perlu lihat muka orang lagi. Sekarang bisa lepasin Suer kan? Kamu memang polos ya? Lepasin kalian sama aja kayak lepasin harimau kembali ke gunung. Kamu maksudnya apa maksud Mingxiu? Tentu saja kalian hari ini. Nggak bisa pergi hahaha. Suen, kamu kan udah diusir dari Hai Cheng. Dilarang balik lagi selamanya kan? Ada apa takut ya? Hahaha, hari ini aku datang untuk mencari kalian. Menagih utang Mingxiu. Hari ini mereka berdua tidak boleh dilepaskan. Kalian memang tidak pernah belajar untuk menyesal. Kakak cepat pergi, jangan pedulikan aku. Diam, jangan sentuh dia, jangan bergerak. Tahukah kamu apa ini? Ini asam sulfat. Asal aku membukanya seperti ini, perlahan-lahan memutarnya. Kemudian, menuangkannya ke wajahnya. Wajah cantik kecilnya ini akan hilang, jangan. Yang membuat kalian kehilangan segalanya adalah aku, bukan Suer. Apapun yang terjadi, serang aku saja. Benar-benar hubungan kakak adik yang dalamnya. Hari ini aku ingin melihat seberapa dalam perasaan kalian. Bagaimana kalau kita bermain game? Kamu mati, dia hidup. Ayo. Kakak jangan percaya mereka. Bukan hubungan kakak adik yang dalam. Kok takut mati? Jangan kakak, jangan. Tahu di mana jantungnya bidik dengan tepat ya? Nanti kalau tidak mati, yang mati adikmu. Ini kalian sendiri yang bilang. Kalau aku mati, kalian lepaskan dia. Lihat saja apakah kamu mati. Cepat ya, kamu harus baik-baik. Kakak. Kakak, ini semua salahku, aku yang membuatmu terluka. Jangan kira kalau dia mati kamu benar-benar bisa hidup. Yang paling aku benci adalah wajah polos dan tidak bersalahmu ini. Kamu juga mati saja ah. Kamu ternyata tidak mati. Wanita ini. Apakah kamu terluka? Kakak, baik-baik saja, kita cepat ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, tadi aku memegang ujung pisau. Tidak tertusuk terlalu dalam. Kamu baik-baik saja, itu sangat bagus. Ini semua salahku, aku hampir membunuhmu. Aku berjanji pada ayah dan ibu untuk melindungimu. Dulu aku tidak ada, sekarang aku sudah kembali. Pasti aku akan melindungimu. Kakak.